Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, dayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Penyiar Baitullah, harilah tekad perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi malam ini dengan saya Retno Suci Lestari di Sakti TV. Bagaimana kita dari komunitas Miliarder Berkah untuk menjadi 1 tahun jadi miliarder. Alhamdulillah hari ini semoga semua teman-teman sahabat miliarder yang masih dalam suasana Idul Adha dalam kondisi sehat, bahagia, dan siap-siap menjemput rezeki miliaran yang insya Allah hari ini akan kita bagi bersama-sama. Ilmunya tentu saja, dan jangan lupa teman-teman kita semua ingin menjadi miliarder, jangan lupa di-share kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang ingin juga jadi miliarder seperti kita. Baik sahabat miliarder, hari ini sudah pasti malam yang ditunggu-tunggu karena setiap malam kita terbiasa untuk menerima ilmu, dan malam ini adalah malam ke-67 dari 70 tayangan yang insya Allah bisa membuat kita semakin kuat lagi keyakinannya akan dan menjadi bagian dari 1000 miliarder. Dan saya malam ini nggak sendirian, saya ditemani oleh seorang yang luar biasa, dan saya begitu bahagia didampingi oleh beliau, seorang artis yang mau rendah hati, mau belajar, dan tetap mau berbagi ilmunya bersama kita, sehingga Allah mencurahkan banyak rezeki untuk beliau, dan di samping karirnya yang makin melesat, juga mitra-mitranya semakin berkembang, dan beliau adalah insya Allah menjadi peraih reward sampai dengan miliaran di komunitas ini. Dan saya panggilkan malam ini Mas Raka Husno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tari, sehat ya selalu ya. Alhamdulillah Mas Raka, apa kabar Mas Husno? Aduh, mobilnya tuh masih di belakang. Amin, mudah-mudahan ini tercapai ini. Ini biasa mau menaikkan plafon rezeki, jadi harus dipasang ini. Oke, Bu Tari. Ya, sesuai banget ya judul malam ini ya. Kalau plafon rezeki itu ilmunya kan kita belum tahu nih apa, tapi yang jelas kita udah nampilin Mas Husnul dengan mobil di belakang, kalau saya dengan New York ya. Di New York ternyata Idul Adha juga. Ya alhamdulillah Bu Tari, saya juga bahagia banget hari ini Sobat Miliarder di malam yang penuh berkah ini. Saya juga ditemani sama Bu Tari, sosok wanita yang luar biasa. Beliau pun sudah membuktikan menjadi miliarder, dan juga alhamdulillah terakhir apresiasi tur Jepang, bahkan tur luar negeri. Dan insya Allah Bu Tari adalah salah satu
bagian dari 1.000 miliarder yang insya Allah rewardnya sudah mencapai mudah-mudahan 1,2 miliar lagi nih. Amin ya rabbal alamin. Bu Tari, ini malam ini kayaknya perlu keajaiban nih yang luar biasa karena temanya menarik sekali dan juga sobat-sobat miliarder. Tapi kurang seru nih kalau cuma kita berdua yang hari ini cuma mungkin membantu atau menuntun atas sampai selesai. Kita juga minta nih kepada sobat miliarder yang saat menyaksikan, ayo sama-sama kita bagikan nih informasi ini, link-link kita, masih ada waktu untuk sama-sama belajar dan siap bergabung di komunitas miliarder berkah. Apalagi malam ini spesial ada mentor miliarder. Oke Bu Tari, nah ini menarik nih, menarik. Nah ini kan bahas tentang plafon rezeki. Semua orang pasti pengen dong, nggak mau rezekinya cuma itu aja. Ada pengen, saya pribadi selain mobil pengen punya rumah lagi, pengen punya investasi lagi dan sebagainya. Tapi ternyata nih kalau saya ingat kalau tidak salah, itu biasanya dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita, lingkungan kita tuh. Cara kita bergaul atau teman kita bergaul, relasi kita itu berpengaruh juga. Nah Bu Tari nih, pembahasan kita nih malam ini apa aja yang mau kita bahas nih? Rasanya sih supaya bisa lebih jelas ya plafon itu apa gitu ya. Terus sebenarnya kita tuh harus berteman dengan siapa saja gitu Mas Husnul. Kalau Mas Husnul sendiri kira-kira nih di sekitarnya tuh udah di lingkungannya dikelilingi oleh orang-orang yang kayak apa gitu Mas Husnul? Banyak, selain dari teman-teman artis selebritis, juga ada dari kalangan komunitas pengajian yang isinya memang teman-teman dari pejabat ya, artinya untuk bertukar pikiran, usia tua muda. Tapi ternyata benar itu mempengaruhi karena kenapa? Cara berpikir juga sama apa ya? Plafon rezeki kita tuh karena biasanya kalau teman bisnis atau usaha, ayo dia lihat dia kita sukses pasti mau ikut dan ingin bergabung sama kita seperti itu ya. Dan ternyata alhamdulillah Bu Tari, kalau Bu Tari pengen tahu dong, nih Bu Tari kan biasanya kalau ibu-ibu nih selain kegiatan kerja, apa mungkin teman-teman arisannya nih para miliarder semua nih. Gimana Bu Tari? Kalau mau jujur saya tuh nggak pernah ikut arisan. Nah boleh tahu Jadi dong teman-teman lingkungannya nih mempengaruhi Bu Tari nih. Sekarang ini ya. Plafon rezeki ya. Kalau sekarang ini saya lebih banyak berteman dengan orang-orang yang tujuannya sama, pengen jadi miliarder yang pertama gitu ya. Jadi supaya frekuensinya sama, berpikirnya enak, jadi ngobrolnya kan nyambung ya. Karena kata-kata miliarder itu kadang-kadang juga nakutin bagi orang yang miliarder, gitu rasanya. Nah, jadi saya milih orang-orang yang berpikiran memang mau jadi miliarder. Nah, masuk komunitas yang juga isinya gitu ya, isinya pasti juga membicarakan tentang bagaimana jadi miliarder. Mas Husnul, kayak malam ini saya senang banget setiap malam nonton Sakti TV itu buat saya kayak energy booster jadinya kan gitu, menjadi penyemangat dan juga pastinya teman-teman dipilih sih, mulai milih sih mulai milih dipilih yang pokoknya mereka harus berpikiran untuk menjadi miliarder dan mau menuju ke arah miliarder gitu. Itu udah beda banget pasti gaya hidupnya orang yang mau jadi miliarder sama yang belum ngeh gitu ya, itu pasti gaya hidupnya aja udah berbeda gitu. Semangatnya juga beda. Pastinya Bu Tari, apalagi malam ini sobat miliarder yang hari ini hadir dan sama-sama ya belajar dari mentor kita. Kita doakan nih semoga kalian semua sobat miliarder ya, kita semua nih adalah orang pilihan Allah yang ditakdirkan malam ini belajar dari mentor miliarder dan insya Allah kita akan menjadi makmum miliarder juga seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Wah ini hari kayaknya saya semangat banget. Kenapa? Karena ilmu ini pasti sangat keren banget Bu Tari ya, menaikkan plafon rezeki. Apalagi kalau orang bicara pengen gak sih taraf hidupnya naik atau berubah? Pasti pengen, benar ya Bu Tari? Ya, betul dong, masa iya nggak berubah ya? Iya. Nah, makanya malam ini Mas Husnul kita akan belajar dengan mentor yang pasti udah miliarder ya, kan karena ini hari miliarder. Dengan mentor miliarder kita, beliau adalah, kalau saya bilang beliau adalah Kartini masa kini. Dan beliau juga seperti Ibu Siti Khadijah masa kini yang berlari dari ilmu ke ilmu yang lain. Beliau, kalau dulu Siti Khadijah mencari air, tapi beliau adalah mencari ilmu dari satu ilmu ke ilmu yang lain, sehingga akhirnya memancarkan ilmu yang beliau bagikan dengan orang banyak. Hatinya sungguh mulia karena beliau niatnya adalah bagaimana bisa menjadikan wanita-wanita Indonesia, wanita-wanita sebagai wanita yang mandiri, wanita yang kuat, dan wanita yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Beliau adalah mantan dosen bergaji 300.000 dulu, dan saat ini 10 tahun setelah perubahannya, beliau sekarang bergaji 300 juta satu bulannya. Beliau adalah peraih reward terbesar di komunitas kita dan hari ini sebanyak 33 miliar
dan hari ini akan berbagi dengan kita. Bagaimana apa itu plafon rezeki, bagaimana cara kita menaikkan rezeki kita. Mari sama-sama kita kosongkan ilmu kita agar kita bisa menerima pancaran ilmu dari beliau sang miliarder, Ibu Hajah Intrisa Supartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Waalaikumsalam. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allah. Alhamdulillah. Ketemu lagi sama Bu Ingkris dari Jogja. Bentar lagi Bu. Aduh, Bu Ingkris, kalau ketemu Iya, Bu Ingkris, Bu Taria, saya tuh ngebayanginnya gini loh. Sosok wanita yang inspiratif, terus beliau pun juga alhamdulillah ya. Artinya mudah-mudahan istiqomah kebaikannya, tawadunya, membimbing para mitra-mitranya, bahkan langsung turun langsung ya, membantu orang-orang atau kaum emak-emak yang mau jadi miliarder. Makanya luar biasa nih. Mungkin kalau dibilang pahlawannya emak-emak nih di insya Allah ya, mudah-mudahan di tahun ini dan yang akan datang nih. Bu Ingkris, boleh dong nih kita langsung Bu Tari ya. Ini tema kita kan bagus banget nih, menaikkan plafon rezeki. Nah, saya dasarnya aja deh, saya bicara dasar. Kalau udah bicara mama, pasti bicara statusnya adalah ibu rumah tangga. Nah, pasti pengen dong ibu rumah tangga punya tidak hanya status sebagai istri, tapi beliau juga punya penghasilan yang mensupport istrinya, bahkan banyak mungkin sobat-sobat miliarder bisa melihat ya, banyak juga para istri yang akhirnya subhanallah ridho ikhlas membantu suaminya untuk apa? Untuk membangun keluarganya yang insya Allah sejahtera, ya keluarganya sakinah mawaddah warahmah dan impian semuanya tercapai. Nah, Bu Ingkris, boleh dong nih buat kita semua sobat miliarder nih. Kan mungkin tidak mudah artinya menaikkan plafon rezeki. Pasti ada mungkin, mohon maaf ya, biasanya ada nilai ukurannya itu apa sih yang dibilang plafon rezeki itu, artinya apa dan sebagainya. Nah, betul. Nah, boleh dong kita dijabari dulu Bu Ingkris biar kita paham semuanya. Seru-seruan ya malam ini kita bicarain tentang plafon terus rezeki gitu ya. Jadi ada dua suku kata. Mungkin biar emak-emak paham gitu ya. Saya sederhanakan aja bahasanya. Plafon tuh apa sih gitu ya? Plafon tuh kan atap gitu ya. Apa bukan atap? Apa namanya? Di atap rumah itu di dalam gitu ya. Eternit. Nah, plafon rezeki itu seperti itulah batasan rezeki gitu ya. Nah, rezeki sendiri adalah apa yang diberikan oleh Allah. Rezeki itu ada dua kan ya. Ada rezeki yang bentuknya materi, ada rezeki yang bentuknya non materi. Nah, mungkin kita sepakati yang lebih mudahnya membicarakan yang materi gitu ya. Pengen jadi miliarder, pengen membantu keluarga, pengen hutangnya lunas, pengen banyak ya. Nah, sementara plafon itu sebenarnya kita sendiri yang menciptakannya gitu. Karena atap itu kan kita yang bikin gitu ya. Rumah itu kan kita yang bikin. Ada yang 3 meter, ada yang 6 meter, dan yang kalau yang bagus memang plafon itu ya unlimited ya. Plafonnya langit gitu. Nah, disebut dengan plafon rezeki adalah rata-rata itu jumlah dibagi pendapatan kita dari 6 orang yang paling mempengaruhi kita. Nah, itulah namanya plafon rezeki kita. Apakah plafonnya bisa berubah? Ya bisa kalau kita merubah plafon kita gitu loh. Jadi langitnya kalau misalnya 3 meter kita pindah ke rumah yang lebih tinggi plafonnya, nanti rata-rata income-nya juga akan berubah gitu. Jadi kadang-kadang yang terjadi emak-emak itu adalah plafon yang dia ciptakan sendiri itu terlalu rendah gitu loh. Sehingga sepertinya dia tidak mengetahui bahwa plafon itu sebenarnya diberikan Allah itu maha tinggi gitu loh. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Sehingga Allah kasih sebenarnya banyak. Tapi karena daya pikirnya, karena prasangkanya, karena masa lalu dan sebagainya, alam bawah sadarnya tidak merespon itu, maka yang terjadi adalah plafonnya dikiranya yang sekarang ini gitu loh, yang sekarang ini dia nikmati. Padahal kalau dia mau open mind, dia ganti dia pindah pertemanannya, dia minta kepada Allah, kemudian makin memperbesar wadah-wadahnya, ilmunya ditambah, hatinya diluaskan. Karena kalau hati diluaskan nanti tambah ilmunya, maka Allah akan kasih harta yang banyak yang kita sebut plafon rezekinya akan berubah.
Gitu, Mas. Oh, Menarik Amin banget ya sebenarnya. Masya rabbal Allah. alamin. Kalau bahasa Sundanya mah plafon ya Bu ya, plafon rezeki ya. Iya, Jadi kita sendiri yang menentukan gitu ya Bu. Berarti kalau misalnya 3 meter, 6 meter kan beda-beda ya Bu. Nah tadi Ibu bilang kan orang tuh Bu, nah 6 orang itu kita pilih apa otomatis ada gitu Bu yang kita boleh milih gitu Bu, apa memang udah takdir ada gitu ya Bu maksudnya? Ya kan rezeki itu sebenarnya kan kita udah pahami, kita udah tahu bahwa rezeki itu pintunya banyak ya. Mungkin kita yang kita definisikan rezeki itu ada rezeki yang dijamin. Kita nggak ngapa-ngapain pun udah dijamin sama Allah. Contohnya udara, kita diem aja, udara datang sendiri gitu kan. Kita nggak bisa, dan rezeki Allah tuh sebenarnya memaksa kita. Kalau kita nahan itu nggak bisa. Kalau kita nahan nafas, nahan udara, kitanya malah nggak ada gitu kan. Artinya rezeki itu udah dijamin sama Allah. Nah, mungkin plafonnya adalah rezeki itu yang di dalam pikiran kebanyakan orang, sehingga akhirnya kalau dia membuka diri bahwa ada pintu-pintu rezeki yang lain, misalnya dari ikhtiarnya. Jadi artinya tentu ada perbedaan antara orang yang rajin bekerja dengan yang tidak. Ada perbedaan yang sering seminar tor dengan yang tidak. Ada perbedaan. Nah, itu namanya adalah rezeki karena ikhtiarnya. Sehingga kalau ikhtiar itu dijalankan, maka yang terjadi plafonnya akan berubah gitu. Kemudian rezeki yang dari pintu yang namanya rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Allah bilang, janji kalau umroh dikasih kaya misalnya. Nah, ya udah umroh aja, nanti kan dikasih kekayaan. Kalau sedekah 1 diganti 10, ya udah sedekah aja gitu. Karena itu sebuah metodologi untuk mendapatkan rezekinya Allah. Itu udah janjinya Allah. Sholat malam maka diangkat derajatnya. Sholat duha maka akan dapat rezeki. Itu kan janji-janjinya Allah. Jadi kalau itu dilakukan, itu biasanya rezekinya plafonnya akan berubah, akan bertambah lagi gitu. Kemudian rezeki yang dari miracle misalnya. Nah, ini nanti dijelaskan lebih rinci lagi lah. Sementara ini dulu, artinya plafon itu bisa berubah, Bu Tari. Sudah diberikan Allah, iya, dan Allah kan maha oke. Nah, ingat itu. Kalau Iya. kalau kita bilang gini, emak-emak, duh gaji saya cuman lagi ya, nggak boleh bilang cuman ya. Saya 2 Saya juta mah misalnya. Gitu kan. Oke, kata Allah. Terus kita bilang, ya Allah saya mau jadi miliarder. Oke, gitu. Jadi itu kuncinya. Insya Diyakini itu, Allah. maka dia akan berubah. amin Masya amin. Allah. Bu Tari ini kalau udah dengar kata-kata tadi ya, kayaknya menarik sekali ya. Artinya ternyata yang diajarkan sama Bu Ingkes ini di malam ini sangat luar biasa. Kita lagi-lagi dikenalkan dengan salah satu nama Asmaul Husna Al-Mughni, nama Allah, yaitu yang Maha Kaya. Dan ternyata Bu Ingkes tadi mengajar kita untuk apa-apa kalau udah minta sama Allah jangan nanggung-nanggung. Sekaligus ya berarti ya Bu Ingkes ya. Kalau minta mercy ya mercy, jangan minta jangan minta Innova gitu. Masya Ya itu ada Allah. bahasan sebenarnya kan yang kemarin kita bahas itu Mas Iya. Husnul. Kalau yang namanya 7 resep sukses kan, Sukses ya. persistensi pada hasil, Nah, tapi fleksibel pada cara itu sebenarnya hubungannya ke situ tadi Mas. Tuh, karena saya fleksibel sama cara nih, jadi saya banyak senyum nih sekarang, nggak boleh tegang-tegang kalau caranya, Mas Raka. Nah, Bu Ingrid, betul. kalau rezeki itu kan berhubungan sama kaya, Bu Inggris, kekayaan ya gitu. Loh, kalau kaya sendiri tuh apa, Bu? Kalau kaya Kaya itu, itu perlu kita apakah cuma punya definisikan duit ya. gitu? Heeh. Definisikan kaya. Nah, kaya itu kan kebanyakan orang memandang kaya itu kayak apa sih Bu Tari? Punya duit. Mobil, Ah, rumah gitu kan, kemudian iya. deposito, kendaraan atau apalah bentuknya dalam bentuk fisik. Nah, sebenarnya itu adalah kita lihat lagi, benar nggak itu menjadi itu nggak salah ya, kita jadi nggak nyalahin, itu nggak salah, tetapi kalau itu yang menjadi indikator, artinya orang yang bekerjanya paling keras itu yang paling dapat banyak misalnya gitu, misalnya tukang batu kan kerjanya paling keras, harusnya dia yang paling banyak dapat, atau karena kemudian dia karena paling pinter terus dapat paling banyak, kan juga nggak kayak gitu. Nah, definisi kaya ini harus kita perbaiki sehingga kalau ada orang melihatnya, rumahnya bagus, mobilnya bagus, terus menjadi indikator. Betul iya, tetapi dilihat lagi tahu-tahu dia punya
amanah yang banyak, kemudian uangnya nggak beres dan sebagainya. Oleh karena itu perlu kita definisi ulang mengenai definisi dari kaya itu sendiri. Nah, menurut beberapa peneliti, ya ini hasil penelitian ya, bukan kata Bu Inkris semata, tetapi ini adalah dari hasil penelitian. Menurut ahli ekonom, menurut Robert Theo Kiyosaki. Ini kita kan mak-mak harus belajar banyak mengenai definisi kaya. Kaya itu identik dengan keleluasaan waktu. Jadi kita mungkin harus dengan menggunakan rasa dalam mendefinisikan mengenai kaya ini. Kekayaan Anda adalah berapa lama Anda bisa mempertahankannya, tingkat kehidupan Anda bila mulai besok Anda dan keluarga tidak bekerja secara fisik. Artinya kalau besok nggak kerja, berapa lama Anda bisa bertahan hidup? Itu namanya kekayaan yang ukurannya adalah waktu gitu. Jadi kalau asetnya banyak, apalagi kalau asetnya dari penghasilan pasif yang kita bahas kemarin dari kecerdasan finansial, bahwa kalau penghasilannya pasif income, maka itu uangnya datang lagi nggak bisa nolak. Artinya kalau besok kerja secara fisik kita tidak bekerja, uangnya tetap datang gitu ya. Itu ya kalau kita hubungkan dengan kemarin kecerdasan finansial. Artinya menurut Robert Kiyosaki, kecerdasan orang semakin cerdas finansialnya, maka plafon rezekinya tinggi gitu. Kalau kita kaitkan ya dengan ilmu kemarin ya, bahwa kecerdasan finansial dengan kekayaan dari sisi Robert Kiyosaki ini. Artinya Bapak Ibu harus lihat, semakin orang penghasilan pasifnya besar, maka plafon rezekinya juga akan besar gitu. Jadi kita berada di business networking ini harus mendapatkan penghasilan yang pasif tadi supaya dari sisi waktu kita termasuk dalam orang kaya dari sisi waktu. Kemudian kebebasan. Ini menurut Burkhardt mengatakan gini. Kita disebut kaya kalau memiliki uang dan waktu yang cukup untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan kapanpun kita mau. Kalau kita sebut dengan namanya what really you want to do gitu. Antum misalnya gini, Mas Khusus pengennya apa sih gitu ya. Nah, kita punya waktu dan uang yang cukup untuk mendapatkannya. Kadang kan kita punya uang, tapi waktunya nggak ada gitu. Mau umroh bingung, kadang harus kerja, harus lembur, harus ini, harus itu gitu. Ada aja sebagai constraint-nya. Nah ini belum disebut kaya kalau nggak punya waktu. Jadi uang banyak kan jadi jaminan sebenarnya gitu. Jadi bukan kekayaan hanya uang ya. Artinya kaya itu harus mencakup waktu yang juga fleksibel atau waktu yang bisa digunakan untuk apapun diri. Nah ini yang paling menarik sebenarnya menurut Roger Hamilton. Ada 3 definisi kaya. Yaitu namanya kapasitas diri. Kapasitas diri itu artinya kemampuan diri. Apa yang ada tertinggal di dalam diri kita jika Anda kehilangan semua uang Anda gitu. Jadi nggak ada kerjaan atau kena PHK nggak masalah gitu karena kita punya kemampuan kapasitas diri. Ada ini nggak masalah gitu karena ada kapasitas diri. Jadi yang namanya kekayaan itu adalah seluruhnya bukan hanya rumah mewah, mobil bagus, kemudian apa yang secara physically yang kita kelihatan, tapi yang namanya kaya adalah waktunya kita bebas ya, anytime what you really want to do untuk melakukannya. Kemudian kita punya uang yang ketika Anda berhenti bekerja secara aktif, maka uangnya akan terus ada. Artinya bahwa uangnya unlimited. Dan yang ketiga adalah ketika tidak ada apa-apa, kapasitas dirinya meningkat. Artinya semua itu namanya kekayaan. Nah, artinya kalau semua itu kita miliki, artinya lagi plafon rezekinya itu naik itu. Naik. Amin ya rabbal alamin. Ini Raka, Susu udah kaya belum berarti? Udah bebas belum waktunya? Belum nih. Tapi Bu Tari ini menarik loh Bu Tari. Tadi penjelasan Bu Inkris menarik banget. Tadi ternyata kaya itu juga sama dengan kapasitas diri. Nah dikaitkan dengan kaya kalau kita dihitung materi, tapi ternyata di dalam diri kita itu sebenarnya udah kaya. Ya tadi kata Bu Inkris, ternyata kalau saya pikir-pikir benar juga ya, Allah kasih kita ini kekayaan banget loh. Mata, hidung, tangan semuanya kekayaan ya. Artinya punya kapasitas yang harus kita maksimalkan.
Jadi buat sobat miliarder yang malam ini menyaksikan, ayo kita merenungkan juga nih. Ternyata yang diberi sama Bu Ingkris tadi benar, salah satunya adalah kaya sama dengan kapasitas diri. Nah, Anda yang hadir malam ini sobat miliarder itu artinya sudah dipilih untuk menjadi bagian dari 1000 miliarder. Tinggal Anda mau atau tidak. Itu aja mau Bu Tari. pastinya. Kalau Ada mau, contoh-contoh leader yang sudah mencapai itu Bu Tari. Nah, ya betul Mencapai Bu. ya, mendekati mencapai itu ya. Mungkin bisa dihadirkan Bu Tari. Ya, saya senang banget hari ini didampingi, dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, dan juga saya mohon izin Bu Ingkris, Mas Husnul, saya akan hadirkan seorang leader yang juga sangat luar biasa buat saya karena perubahan hidupnya yang from zero to hero. Beliau tadinya adalah seorang tukang cuci laundry, dan akhirnya sekarang dalam hanya waktu nggak sampai 10 tahun, beliau sudah jadi miliarder, sudah pernah mendapatkan peraih reward 8,5 miliar, dan dalam 2 tahun terakhir ini, aduh rezekinya udah setiap tahun itu udah lebih dari 1 miliar setiap tahunnya. Kita yuk nanti sama-sama. Dicek Bu Tari, beliau waktu jadi tukang cuci berapa plafon rezekinya dan sekarang jadi miliarder Sekarang berapa ya, Bu? Oke. Gitu. Nanti Nah, ada kita cekatan plafon langitnya. Betul. Kita hadirkan bersama-sama Bapak Harun Al-Rosyid dari Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya malam hari ini? Waalaikumsalam. Dari Kota Pendekar Madiun. Ya Allah. Lihat Bu Tari. Lagi ya. Ya. Bu Tari ngelihat mukanya Pak Harun itu beda emang ya. Muka orang-orang suci. Ini mah orang bukan suci. Makanya udah pantas. Amin ya Rabbal. Sampai ini masyarakat, sampai orang itu nggak percaya loh kalau saya itu kang cuci kiloan. Demi Allah, saya itu sampai hari ini aja cucian saya masih ada. Cucian saya masih ada nggak jauh dari rumah ini gitu. Karena orang nggak percaya. Masa sih ini tukang cuci, jangan-jangan ini hanya pura-pura tukang, ini cucian saya masih ada. Dulu saya tinggal di sini, Mas. Jadi sama Bu Ana istri saya, anak-anak saya ya di sini. Emang belum punya rumah waktu itu. Iya, belum punya rumah. Alhamdulillah sudah hampir 10 tahun saya menjalankan bisnis cucian kiloan ini. Sampai hari ini masih ada di Jalan Kelapa Manis nomor 5 Madiun. Jadi kalau teman-teman pengen lihat cucian saya bisa lihat. Iya, cuma sekarang nggak nyuci lagi. Yang nyuci teman-teman. Ya Allah, Harun. Bu Tari, ini kan tema kita nih menarik nih ya Pak Harun ya, menaikkan plafon rezeki. Pak Harun, kita boleh tahu dong, dulu kan Pak Harun memang asal muasalnya adalah di bisnis konvensional tukang cuci ya, atau di laundry. Nah sekarang udah naik nih, berubah nih, dari status sosial, dari status kekayaan, bahkan kapasitas dirinya pun naik, kalau saya lihat ya. Dan mungkin tampilannya juga udah sugi, yang kalau di masih. Nah ini Pak Harun boleh tahu dong, ini gimana kalau dulu plafon rezekinya di zaman masih yang lalu dengan yang sekarang ini bagaimana Pak Harun? Sehingga kok bisa naiknya itu luar biasa. Mungkin benar yang diajarkan sama mentor-mentor kita gitu ya. Dekatlah sama penjual minyak wangi, nanti pasti jadi wangi walaupun kamu belum mandi gitu. Ya, dekatlah orang-orang soleh ya nanti jadi soleh gitu. Dekatlah orang-orang yang sukses jadi sukses gitu. Jadi saya dulu itu mungkin karena memang teman-teman saya adalah ya keluarga saya kan dari orang miskin, Mas. Jadi bapak saya hanya seorang penjahit, ibu saya ibu rumah tangga. Saya tinggal di kampung ya. Artinya kanan kiri saya juga orang-orang biasa, teman-teman saya orang biasa. Bahkan saya dulu sampai punya keyakinan yang mungkin orang sekarang namanya mental block ya. Jadi saya tuh nggak mungkin lah kaya, nggak mungkin saya bisa kaya dari mana, wong tetangga saya kanan kiri juga miskin kok. Jadi saya tuh dulu tahapnya bukan tidak yakin kaya, tapi sudah benci kepada orang kaya. Jadi penyakitnya namanya SMS, sedih melihat orang lain sukses, sedih melihat orang lain kaya gitu. Jadi tetangga beli kulkas itu saya bisa kedinginan. Tetangga beli kompor saya kepanasan. Tetangga beli mobil saya seminggu nggak bisa tidur. Karena saya berpikir nggak mungkin lah saya kaya. Jadi nggak mungkin lah, itu udah takdir. Ya kemudian awalnya itu saya kenal sama komunitas Pensiar Baitullah. Bu Tari ya. Pensiar Baitullah, di situ kan kita diajarin tentang komunitasnya kan umroh haji gitu. Tanpa sadar loh kok saya bisa umroh ya. Loh, kok bisa umroh ya? Karena ngumpul sama orang umroh aja bisa umroh. Loh, kok saya bisa haji ya? Hanya gara-gara saya merubah komunitas.
gitu loh. Nah di komunitas Syiar Baitullah itu kan mulai dikenalkan. Dulu kan saya nggak tertarik duit ya, jujur waktu di awal-awal di Syiar Baitullah, komunitas Syiar Baitullah itu saya pengennya umroh saja. Makanya saya dapatnya umroh, tapi karena di situ teman-teman itu mulai mengenalkan bahwasanya muslim itu harus miliarder, nggak apa-apa kita kaya, dengan kaya kita bahas. Lama-lama kan saya tanpa sadar, teman saya berubah. Kenalah dengan Bu Inkris, kenalah dengan Bu Tari, kenalah dengan Pak Jut, tapi saya tidak menyadari itu. Tahu-tahu saya sudah di posisi ini itu loh. Dan saya baru sadar malam hari ini, oh ternyata plafon saya berubah karena saya merubah pertemanan saya. Jadi kesimpulannya adalah, ya kalau kita pengen nasibnya berubah ya rubah dulu teman kita gitu. Kalau teman kita miliarder sukses ya insya Allah kita miliarder sukses. Kalau teman kita ini angku iri dengki ya kita akan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi berubahnya saya nggak sadar, tahu-tahu sudah masuk TV, nggak tahu. Secara teori sebenarnya yang dilakukan Pak Harun itu ada basic teorinya ya. Jadi syarat untuk memiliki plafon miliarder itu Pak Harun udah bener banget. Pertama memiliki niat dan impian mau merubah hidupnya, mau menjadi paling tidak mau menjadi miliarder gitu kan. Dan yang kedua yang dilakukan Pak Harun adalah membangun jaringan namanya, yaitu pertemanan orang-orang yang mempunyai visi yang sama. Pertama ingin umroh, kemudian berikutnya kan inginnya mengumrohkan. Nah itu sudah masuk dalam kategori ini syaratnya cuman mudah banget, cuman 2 sebenarnya gitu Pak. Jadi syarat memiliki plafon miliarder ini kan 2 aja tadi itu. Dan ketika Pak Harun udah sampai pada posisi ini dan banyak juga bukan Pak Harun ya, yang lain-lain gitu ya. Nah, itu dari rumahnya aja udah kelihatan tuh. Dari tempat mencuci, kemudian sekarang punya rumah yang super elit ya di kawasan elit di daerah Madiun, luar biasa. Dan ini kan karena perubahan itu sebenarnya ini mungkin bukan buat Pak Harun tapi buat teman-teman semua, apakah plafon itu bisa berubah gitu, turun lagi? Oh bisa banget. Karena yang kedua syarat tadi tidak dia penuhi. Misalnya dia membangun jaringan miliarder, kemudian dia misalnya udah dikasih training seperti Pak Harun katakan tadi ya, kita juga udah training, kemudian dia pulang lagi atau kembali kepada komunitas minyak wanginya yang lama, akhirnya turun lagi tuh plafonnya gitu. Betul sekali. Berarti jadi penting sekali ya Bu ya, penting sekali ya yang namanya pertemanan dan memang harus mencari komunitas yang pas ya. Berarti saya udah pas sih di komunitas Miliarder Berkah nih. Amin ya Allah. Amin. Ya, jadi kalau plafonnya langit gitu, makanya kita bilang plafonnya harus langit, jangan puas dengan kondisi yang sudah ada gitu kan. Artinya karena kita kan belum mencapai yang betul-betul namanya financial freedom, bebas waktunya, what really want to do, belum bisa bantu banyak orang yang lebih banyak. Artinya di situ harus terus dia upgrade, itu namanya plafon miliardernya. Plafon rezekinya jadi berubah nantinya. Masya Allah. Bu Tari, kalau udah begitu Bu Tari, saya yakin nih malam ini yang menyaksikan nih udah nggak pikir-pikir panjang lagi, udah pengen gabung di komunitas Miliarder Berkah. Apalagi udah ada contohnya seperti kayak Pak Harun tadi ya. Saya pikir kalau nanti bayangin kalau para pemilik atau punya tukang laundry pengen berubah seperti Pak Harun, saya yakin laundry udah nggak ada lagi nih. Miliarder nih. Yang tukang laundry mau jadi miliarder temenan sama Pak Harun mestinya. Ya betul, kuncinya itu rubah teman kita gitu. Saya bayangin kayak hari ini kan saya udah mandi, udah ganteng misalkan. Tapi kalau teman saya tong sampah, maka saya bau sampah walaupun saya udah mandi gitu. Jadi teman itu memang benar-benar mempengaruhi nasib kita. Makanya ya benar sekali, saya beruntung sekali saat ini kata Bu Tari, kita sudah masuk komunitas Miliarder Berkah. Alhamdulillah ya Allah. Yakin jadi triliuner deh, yakin. Amin. Kalau nggak kira nggak kenal sama artis saya. Iya kan. Dan nggak ada yang kebetulan Bapak Harun, kan nggak ada yang kebetulan. Berarti memang udah ditakdirkan ada di komunitas ini berteman dengan Bu Inkris. Nah, Bu Inkris kalau udah 33 miliar, kita temenan, ya dikit lagi kita 33 miliar gitu kan Pak Harun. Yakin, saya yakin. Oke, Bu Tari. Amin. Ini kalau udah bicara tadi proses perubahannya dari Pak Harun, ini kan berarti mengenai sosok, mungkin tidak hanya cuma dari tampilan,
tapi psikologisnya, terus juga pasti Pak Harun juga punya konsultasi dong, nggak cuma hanya asal menebak-nebak langkah-langkahnya. Nah, Bu Tari ini kayaknya perlu kita hadirkan nih, sosok wanita yang luar biasa, Bu Tari ya. Ini kalau tidak salah beliau pun juga konsultan nih, konsultan buat para teman-teman publisher owner di komunitas Miliarder Berkah. Ini siapa Bu Tari? Nah, ini luar biasanya ya, komunitas Miliarder Berkah ini nggak hanya memberikan teori-teori secara prakteknya saja, tapi secara keilmuan juga bisa dibuktikan bahwa kita ini juga melakukan bisa dibuktikan secara keilmuan. Nah, kita juga punya seorang psikolog yang mendampingi kita untuk memperjelas ya apakah yang kita lakukan ini benar, salah, atau bagaimana caranya memaksimalkan semuanya. Dan hari ini kita hadirkan seorang psikolog yang luar biasa, beliau sangat rendah hati, saya kagum banget sama beliau. Memang malam ini bersyukur sekali saya ditemui oleh orang-orang yang luar biasa hebat, begitu juga teman-teman di rumah, teman-teman Miliarder, kita semua merasa beruntung, dan kita akan belajar lagi, menambah ilmu kita lagi secara keilmuan. Kita hadirkan pendamping dari komunitas Miliarder Berkah sebagai konsultan psikolog dari komunitas adalah Ibu Haidah sebagai SM Sarjana Psikologi. Yeay. Bu Haidah masih wukuf Ya. tuh kayaknya. Ya. Assalamualaikum, Bu Ingkris, Pak Harun, Bu Tari, Mas Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu Haida, ini kita langsung ke tema kita aja nih ya, karena memang ini ilmunya jangan sampai terlewatkan nih. Nah, ini kan temanya menaikkan plafon rezeki. Tadi kita udah bisa melihat sosok dari pembuktian dari seorang Pak Harun Ar-Rasyid. Dan juga teman-teman yang lainnya yang mungkin belum kita tampilkan di malam ini. Nah, Bu Haida, kita pengen tahu apakah sebegitu besarnya pengaruh ketika kita ingin menaikkan posisi kita ya, baik dari mulai status sosial, kekayaan, kapasitas diri, bahkan kebebasan finansial, kebebasan waktu, itu adalah dengan cara kita, salah satunya adalah dengan merubah lingkungan sekitar kita ataupun pergaulan teman-teman kita. Apakah itu berpengaruh dalam psikologis setiap mental miliarder ini? Iya, baik. Ini pertanyaannya bagus sekali ya Mas Husnul ya. Jelas sangat berpengaruh gitu ya. Karena memang manusia itu kan 80% dipengaruhi oleh lingkungannya. Kita mengenal dulu ada yang namanya teori tabula rasa. Mungkin Bu Ingkris pasti kenal gitu ya. Teorinya John Locke gitu ya, yang mengatakan bahwa manusia itu seperti kertas yang putih bersih gitu. Dan lingkunganlah yang kemudian memberikan catatan gitu ya. Nah, kemudian di dalam hadis juga kan kita tahu bahwa yang namanya bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang kemudian membentuk dia menjadi Nasrani dan Majusi gitu ya. Nah, itu di dalam hadis gitu. Nah, sehingga untuk kita menjadi sesuatu yang hebat ya kita harus masuk ke komunitas yang hebat juga, ke lingkungan yang hebat juga. Saya kasih contoh misalnya gini, karena saya lamanya dan bidangnya majoringnya adalah klinik ya, psikologi klinis gitu ya. Jadi kalau pasien di rumah sakit nih ya, udah sembuh nih, pasien sakit jiwa nih di rumah sakit udah sembuh, itu sebetulnya harus segera dibawa, bukan sembuh ya, tapi pulih gitu ya. Maka itu harus segera dibawa pulang, tidak berlama-lama di sana gitu ya. Kenapa? Karena ya itu lingkungan itu sangat mempengaruhi Mas gitu ya. Apalagi tadi saya tertarik gitu dengan kata Bu Ingkris bahwa definisi kaya itu banyak. Ya, di salah satunya ada menaikkan kapasitas diri, kemudian kebebasan, kemudian waktu. Nah, yang kata Roger Hamilton itu menaikkan kapasitas diri di komunitas Miliarder Berkah ini gitu. Kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana menjadi miliarder dari sisi materi, dari sisi keuangan, tetapi kapasitas dirinya ditingkatkan. Banyak sekali pembelajaran di sini. Kemarin baru tentang kecerdasan keuangan, sekarang tentang plafon rezeki gitu ya. Kira-kira ada nggak waktu untuk mengeluh? Ada nggak waktu kemudian untuk menyalahkan keadaan? Tidak, karena kita diisi terus dengan ilmu dan pembiasaan. Nah, pembiasaan ini akan masuk ke alam bawah sadar. Nah, kalau dalam bidang kita yang namanya masuk ke alam bawah sadar, yang lebih dalam itu namanya internalisasi. Kalau internalisasi itu benar-benar masuk ke alam bawah sadar. Beda dengan modeling. Kalau modeling itu misalnya saya lihat Bu Tari earphone-nya bagus, saya pengen duplikasi earphone-nya Bu Tari. Nah, itu hanya hal-hal dangkal saja.
tapi kalau internalisasi itu sudah benar-benar masuk ke alam bawah sadar. Nah, jangan lupa bahwa pikiran hanya akan melakukan sesuatu yang sudah terskema di alam bawah sadar. Begitu. Ya. Jadi kalau bangun tidur kira-kira Mas Husnul ngapain? Bangun tidur, diam dulu. Biasanya diam dulu, ngumpulin nyawa, berdoa. Ya, jadi kita akan mengikuti hal-hal yang sudah terbiasa kan. Nah, kita kemarin aja libur 2 hari. Coba, kita berasa kehilangan kan? Rindu. Betul, luar biasa. Artinya apa? Kita orang-orang yang sudah sangat terikat dengan majelis ilmu. Luar biasa kan? Nah, itu kapasitas dirinya artinya sudah meningkat, sudah naik gitu. Nah, coba Pak Harun, lagi jadi tukang cuci sama sekarang Pak Harun sudah jadi miliarder, kepercayaan dirinya gimana? Pede habis. Nah, jadi perkara kaya itu bukan perkara duit ya, tapi perkaranya adalah bagaimana hidup kita lebih bahagia, bagaimana kita lebih siap menghadapi lingkungan ya, bagaimana kita lebih bisa percaya diri gitu. Nah, percaya diri dulu apa kaya dulu? Kalau Pak Harun biasanya bertanya mana yang lebih duluan gitu. Percaya diri dulu apa kaya dulu? Nah, ternyata pada saat kita jadi miliarder, kepercayaan diri itu melesat tanpa harus diperjuangkan, Pak Harun. Begitu. Otomatis ya. Betul, makanya kata Bu Ingkris, fokus saja ke reward. Karena pada saat kita fokusnya satu, lebih terarah, fokus ke reward apa? Amanahnya selesai, hajinya bisa, rumahnya bisa, suami yang awalnya tidak mengizinkan jadi mengizinkan. Jadi fokusnya satu aja ke reward. Kenapa? Karena otak kita tuh terbatas. Dari sekian 2 juta stimulus yang masuk, kita hanya bisa memberikan atensi atau perhatian hanya pada 60.000 saja. Jadi, nah makanya jangan buang-buang energi untuk kemudian kita memikirkan hal-hal yang memang tidak mendatangkan positif ya. Ingat kata hadis juga apa? Bahwa pada saat kita disibukkan dengan hal-hal positif, maka kita tidak akan ada waktu hal-hal negatif itu datang ke kita. Nah, majelis ilmu, belajar di sini itu adalah hal-hal positif, sehingga yang teman-teman dapatkan adalah hal-hal positif masuk ke dalam pikiran, ke dalam hati, siap untuk menjadi miliarder yang berkah. Amin ya robbal alamin. Kalau dengar tadi penjelasan dari Bu Haidah, kok diinfonya gini nih. Tadi Bu Haidah bilang bahwa ternyata penyakit-penyakit orang kaya biasanya kan saya bilang penyakit kenapa? Karena orang kaya itu ternyata berkumpul dengan orang kaya. Dan kita yang malam ini sobat-sobat miliarder yang tadi dibilang majelis ilmu, komunitas miliarder berkah, ini adalah obat kaya. Jadi kalau kita hari ini yang belum gabung di komunitas ini, kayaknya rugi banget. Bener nggak sih Bu Tari? Bener banget. Jadi kita kemarin ada sukses otomatis. Sekarang PD otomatis gitu kan. Jadi kalau kita bisa jawab nih, Bu Haida kayaknya kalau ada nanti mitra yang tanya, Bu kok saya nggak PD sih? Gampang. Kembangkan jaringannya, otomatis Anda akan PD. Kan gitu. Alhamdulillah. Dan selanjutnya nih, Bu Aida, tadi kita melihat lah sosok sini ada Bu Ingkris. Nah, Bu Ingkris juga kan sosok seorang yang luar biasa ya bagi para sobat miliarder, menjadi sebuah inspiratif buat kita. Bu Aida, kalau melihat dari hari ini teman-teman sobat miliarder yang mungkin hari ini hadir menyaksikan dan kita yang hadir di sini adalah menyatu dalam satu alam seperti ini ya, dalam satu tempat wadah yang sama nih. Ini berarti ini akan mempengaruhi alam semesta, semuanya ini akan bereaksi, berkonsentrasi kepada kita, sehingga kita dilihat nih, siapa yang paling kaya di sini, kayak ada Pak Harun, ada Bu Ingkris, ada Bu Tari, Bu Haida, dan teman-teman miliarder, otomatis kita akan ke bawah ya, seperti itu ya, ke bawah alamnya menjadi orang kaya, benar ya? Betul, betul. Ketarik. Kalau tarik saya dong, tarik saya dong kan gitu ya. Otomatis ketarik. Wah keren banget hari ini. Ini saya ada lagi kan karena kita banyak banget di komunitas miliarder berkah ini orang-orang yang sudah plafonnya berubah Bu Haida. Nah Bu Ingkris, Pak Harun, Bu Haida, Mas Husnul, izinkan saya menghadirkan lagi satu orang lagi. Beliau adalah yang juga sudah merasakan bagaimana plafonnya berubah. Saya tahu banget beliau itu awalnya ketika kenal beliau itu udah mantan manajer di sebuah penerbit gitu ya, udah posisinya udah bagus gitu. Dan saya melihat sekali bagaimana perubahan beliau dari mulai dulu dengan sekarang. Dan
perubahan demi perubahan, saya melihat bagaimana plafon rezekinya makin naik, kehidupannya makin bahagia, dan makin bisa mensukseskan banyak orang, dan beliau selalu berbagi ilmu pada kita, dan beliau adalah menjadi manajer dari komunitas Miliarder Berkah kita, dan kita sama-sama kita belajar dengan beliau bagaimana cara beliau menaikkan plafon rezekinya. Kami panggilkan, kami hadirkan Bapak Ringga Pandano dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, Sehat kaya berkah. Wah, kalau udah bicara tentang tadi lagi nyimak banget penjelasan Pak Harun tentang Bu Haida ya. Jadi ingat memang benar Bu Tari. Bu Tari kenal banget saya ya. Dari mulai pernah awal-awal gabung gitu ya, Bu Tari kenal banget lah. Yeah. Kalau istilah kartu trupnya saya, Bu Tari udah tahu banget siapa saya begitu ya. Memang benar Bu Tari, Pak Harun ini materinya luar biasa ya. Hari ini bicara tentang plafon rezeki. Saya mungkin juga sama dengan Pak Harun, tidak sadar kalau plafon itu naik. Pernah dalam posisi yang apa ya, waktu itu kalau saya bilang uang itu tidak berseri buat saya. Jadi ya uang tuh selalu datang masuk gitu ya. Karena waktu itu bertemannya dengan orang-orang yang atas gitu ya, para direktur bank, karena kebetulan saya di dunia penerbitan, jadi biasa bergaul dengan mereka. Nah, suatu saat jatuh tuh Mas Susno, turun ke bawah gitu. Ya di posisi paling rendah, iya terendah-rendahnya gitu. Sampai kita dibilang kehidupan minus gitu, minus banget gitu. Bertemu dengan Armina Reka, kemudian mulai naik. Dan itu tidak mudah. Karena benar kata Bu Ingkris tadi, kita harus merubah, pertama adalah merubah pertemanan. Kita berteman dengan siapa? Karena orang terdekat kita itu benar-benar mempengaruhi. Sampai dengan ketika suatu saat Pak Juli, Bu Ingkris itu menawarkan saya untuk hijrah ke Yogyakarta, ke tempat yang sekarang saya ada gitu. Kalau yang ini kan di Jepang ya, tempat kemarin jalan-jalan ya. Nah, ke tempat yang sekarang saya domisili. Waktu itu kondisinya saya juga dalam kondisi kecil. Saya tidak menyadari bahwa pada saat itu adalah menekan plafon. Saya bergaul dengan Pak Juli tiap hari, belajar daripada beliau, mendekati beliau. Kalau kita menyebutnya ATM, aksi tempel miliarder gitu ya. Tapi pada saat itu kita tidak tahu teorinya itu. Yang kita lakukan adalah bagaimana caranya saya belajar sama Pak Juli, pengen seperti beliau gitu. Pertama-tama ya kenalnya hanya Pak Juli, Bu Ingkris, ya mulailah kehidupan itu naik pelan-pelan. Kemudian Pak Juli, Pak Bu Ingkris itu memperkenalkan, ayo Pak Ringga naik lagi gitu, upgrade lagi impiannya, upgrade lagi ininya, terus di-upgrade, dan alhamdulillah ini yang luar biasa. Sampai akhirnya sekarang kalau Bu Tari mungkin melihat ada pertumbuhan yang luar biasa, benar Bu Tari, plafon saya insya Allah menaik. Dan saya berharap ini bukan cuma saya, tapi teman-teman juga naik. Nah, di slide-nya yang di mentor kita itu ternyata hijrah itu juga salah satu. Kalau Pak Harun kan hijrah berteman ya Pak Harun ya. Tapi saya benar-benar harus hijrah untuk dari Jakarta ke Yogyakarta agar saya bisa naikkan plafon. Jadi cara-caranya aja mungkin Bu Tari yang berbeda. Oke, ini ya penjelasannya sangat menarik ya. Penjelasannya sangat menarik Bu Tari. Tadi dia sama Pak Ringga, ternyata Pak Ringga sudah menyadari bagaimana melihat kapasitas dirinya untuk naik, sehingga beliau hijrah nih sampai ke Jogja. Jadi juga contoh yang baik untuk kita semua ya para sobat miliarder seperti itu. Nah, Pak Ringga boleh dong, saya mau nanya ya Pak Ringga. Nah ini yang menarik Pak Ringga. Pak Ringga tadi kan sudah perjalanan proses juga cukup lumayan panjang, sehingga akhirnya mengorbankan, meninggalkan pekerjaan lamanya. Ya saya bilang sudah profesi jabatannya udah oke gitu loh. Nah sekarang Pak Ringga, proses ya menaikkan plafon rezeki ini kan setiap orang punya trik, bukan trik sih, sebenarnya punya tips tersendiri ya. Artinya bagaimana ketika itu terjadi sehingga naik. Nah, Pak Ringga boleh tahu mungkin apa sih yang paling dominan yang hingga ini bisa menggerakkan secara inisiatif Pak Ringga itu untuk naikin rezekinya, itu apa yang paling dominan nih yang memotivasi Pak Ringga? Ya, kan kalau kita ukurannya uang ya, ukurannya uang gitu. Kalau rezeki itu ukurannya uang, berarti ukurannya penghasilan gitu ya.
Jadi ketika saya ke Yogyakarta, kondisinya adalah saya diberikan kesempatan oleh Bu Ingkris untuk memegang jabatan di kantor cabang Kabayo di Yogyakarta. Nah, pada saat itu kan berarti posisi saya sebagai seorang manajer dari cabang gitu loh. Membantu Bu Ingkris sebagai Pak Cabang dan cabang. Otomatis buat saya itu adalah proses untuk merubah diri. Pada saat itu saya harus belajar lagi. Kayak sih sebagai seorang manajer harus ngapain nih? Apalagi ilmunya yang harus saya dapat. Kemudian ketika saya bergaul lagi dengan Pak Juli kan tiap hari berubah Pak Susno, beliau tuh ilmunya naik terus gitu loh. Dan pergaulan Pak Juli juga tiap hari kan berubah dengan orang-orang yang datang bersilih berganti. Nah, yang luar biasa adalah ilmu pelapon rezeki ini sebetulnya bukan dengan siapa kita hanya bertemu, tapi dengan siapa orang tersebut mempengaruhi pikiran kita. Gitu. Contoh Pak Juli kepada saya gitu. Kalau Pak Juli cuma saya ketemu ngobrol minum kopi, seperti misalkan saya ketemu Pak Harun minum red kopi, cuma minum aja atau minum susu setiap pagi sama ketemu aja, ya nggak akan pengaruh. Kenapa? Apa yang menjadi pemikiran orang tersebut tidak kita masukkan ke dalam pikiran kita gitu. Tapi ketika kita menaikkan pikiran itu, ngobrolnya tiap hari dengan ini, bicara tentang miliarder, kan nggak mungkin kalau bicara sama Pak Juli bicaranya tentang hal-hal yang jutawan receh gitu. Pasti bicara bagaimana nih orang jadi miliarder, dan otomatis saya bergerak terus ke atas untuk mendapatkan mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Itu kira-kira sih Pak Surul, artinya yang saya lakukan itu selain daripada saya belajar dengan Pak Juli, saya juga menaikkan kapasitas diri saya agar dengan sendirinya juga ternaik. Nah, yang lebih saya waspadai, ini mungkin juga buat catatan teman-teman. Kadang plafon kita sudah naik nih. Yang kalau saya bilang kan namanya plafon kan ada batasannya. Tapi teori yang dikatakan oleh mentor kita, suatu saat plafon itu rezeki kita tuh naik besar sampai melewati mungkin batas plafon kita. Kemudian kita merasa bahwa itulah plafon yang terbesar yang kita dapat. Tapi karena plafon kita yang terbatas tadi, sebenarnya ketika melewat dari garis itu, suatu saat akan ditarik lagi Mas Susno, Bu Tari, ke plafon di bawah sebenarnya. Jadi itu hanya satu kali jalan, dan itu biasanya misalkan dapat totre, dapat 5 miliar, lebih kan dari plafon yang kita biasa. Tapi perlahan-lahan ternyata menurut mentor itu akan ditarik kembali ke asalnya. Jadi yang rata-rata akhirnya kembali miskin lagi. Mohon maaf, tidak kaya lagi. Kenapa? Karena mentalnya, pribadinya, kesiapan wadahnya tidak siap. Apalagi kalau kata Bu Haida tadi, komunitasnya nggak mendukung. Ya udah, hanya sebentar aja dia jadi orang kaya ketika menang lotre. Tapi setelah 2-3 bulan kembali ini lagi. Ini mungkin yang bisa saya bagi ke teman-teman. Oke. Saya ada sedikit ini melihat dari Pak Harun, Pak Ringga tadi mau ada sedikit pertanyaan dengan Bu Haida ya. Tadi kan kalau Pak Harun kan lokasi ya, berjauhan dengan plafon rezekinya gitu kan. Mentor Bu Ingkris kan berjauhan, Pak Ringga berdekatan Bu. Sementara kan di komunitas kita ini banyak yang lokasinya ada yang berjauh-jauh banget malah gitu ya. Nah sebenarnya plafon rezeki itu apa harus dekat atau harus jauh? Kalau jauh tuh bagaimana mengatasi kesenjangan tadi itu Bu, supaya ini kita tetap merasa terhubung gitu loh dengan, apakah lokasi juga menentukan gitu loh Bu, kedekatan itu menentukan plafon rezeki kita. Oke. Iya, begini Bu Tari, kalau ditanya apakah lokasi menentukan, lokasi itu akan menentukan kemudian naiknya plafon rezeki, itu bisa jadi ya gitu ya. Tetapi hal yang saya lihat paling signifikan dari meningkatkan plafon rezeki, walaupun Pak Ringga dekat dengan Pak Juli misalnya, tetapi Pak Ringga tidak mampu mengikuti cara berpikir Pak Juli, merubah cara berpikir Pak Ringganya, mengikuti cara berpikir Pak Julinya, kemudian merubah kebiasaannya, maka plafon rezekinya juga nggak akan naik gitu. Jadi yang namanya hijrah, yang namanya kemudian kita bersatu dengan komunitas gitu. Misalnya gini, ada nih mitra nonton tor, tetapi dia tidak fokus sehingga dia tidak mencerna apa yang disampaikan di dalam tor itu gitu. Nah, sehingga nggak sampai itu, perubahannya juga akan menjadi lambat. Dia hanya terbiasa menonton, tetapi tidak mendapatkan esensi dari apa yang dia tonton. Nah,
saat Tari nggak dekat dengan plafon rezekinya gitu, itu jelas mempengaruhi. Tetapi pada saat tidak mampu mencerna cara berpikirnya, tidak mampu mengikuti kebiasaannya, maka tetap juga itu akan lambat menaikkan plafon rezekinya gitu. Jadi berbicara tentang naiknya plafon rezeki itu adalah tidak hanya tentang kedekatan fisik, tetapi bagaimana kita bisa mengikuti cara berpikirnya, bagaimana kita bisa mengikuti kebiasaannya, bagaimana kita bisa meniru nilai-nilainya. Nah, seperti misalnya Pak Harun jauh sama Pak Juli, tetapi cara berpikir Pak Harun mengikuti Pak Juli walaupun jauh gitu. Bisa mengikuti arahnya, Bapak pengennya kemana gitu. Nah, misalnya belum kepikiran nih, sama saya juga, saya kadang-kadang nggak kepikiran kalau Bapak misalnya Bu Haida, A, B, belum kepikiran, tapi ikutin dulu. Sampai pada akhirnya pada saat sudah kita ngikutin, oh ini maksud Bapak gitu ya. Jadi itu caranya kita meningkatkan plafon rezeki walaupun jauh, tapi kalau Bu Tari sama Bu Ingkris intens komunikasinya, apalagi sekarang era digital, ya terus melaksanakan konsultasi, saya yakin plafon rezekinya Bu Tari akan meningkat karena yang Bu Tari pikirkan adalah bagaimana terus berkonsultasi dengan plafon rezekinya, kemudian mengamalkannya gitu ya, seperti itu. Jadi yang namanya manusia itu kan, manusia adalah hewan yang berpikir ya. Jadi kita punya dikuasai oleh berpikir dan rasa gitu ya. Nah, Bu Tari ada di Jakarta, tapi rasa dan pikirannya gitu terus komunikasi dengan Bu Ingkris, maka kita dikuasai dengan cara berpikir dan cara merasa plafon rezekinya walaupun jauh gitu jaraknya. Oh Allah, jadinya paham ya kenapa mentor minta kita bikin resume setiap ada acara, itu salah satunya. Ya Allah, ayo yang belum pernah bikin segera bikin. Jadi tujuannya baik, resume itu adalah sebenarnya mendekatkan intisar pikiran mentor, terus nyampe nggak ke kita gitu ya, Masya Allah. Betul itu. Luar biasa. Jadi ini ternyata Tari PR buat kita semua ya, para sobat miliarder, ketika sudah disampaikan ilmu miliardernya, gimana caranya? Salah satunya adalah kita ngikat dengan tadi ya resume, sehingga apa ada terpatri ya di dalam otak kita, dan ini kita perhatikan, kita amalkan, sehingga cara-cara miliarder jadi lebih mudah seperti itu. Nah, Bu Tari, ini menarik sekali ya, ini yang di teman-teman semua sobat miliarder nih, perbincangan makin hangat nih, semakin malam semakin seru nih. Dan saya melihat memang orang yang luar biasa kayak Pak Ringga, Pak Harun ya, Bu Ingkris, Bu Aiden. Ini saya yakin ada sosok-sosok orang yang memang luar biasa, yang memberikan supportnya lahir dan batin, jiwa raganya, bahkan mungkin kalau ditanya-tanya, dia bukan manusia biasa loh. Kenapa? Saya bilang bukan manusia biasa, karena kalau ditanya waktu tidurnya juga kurang. Kalau misalnya ditanya lagi, mungkin waktu untuk bisa bekerjanya, beliau pun juga sama, bukan 24 jam, bahkan bisa sampai 28 jam, 30 jam. Ini yang sangat sungguh luar biasa. Makanya beliau diberikan sebuah rahmat anugerah Allah yang sangat luar biasa. Dan kita yakin sobat miliarder, insya Allah nih, bersama beliau kita kemujudkan impian menjadi 1000 miliarder. Nah, Bu Tari, teman-teman sahabat miliarder, nih akan kita hadirkan sosok yang sangat inspiratif nih, 20 power banget nih. Beliau adalah seseorang yang selain ya pelopor umroh terbesar, pakar ekonom, bahkan beliau adalah penulis buku bestseller ya dari ekonomi dan perbankan, dan juga alhamdulillah Allah memberikan rahmatnya anugerah kepada beliau yaitu mencapai 33 miliar. Wow, ini bukan angka yang sedikit loh, 33 miliar loh. Dan bahkan alhamdulillah dengan tujuan beliau, Masya Allah ya, dengan tujuan visi misi yang sangat luar biasa, nggak kepikiran oleh kita, beliau ingin melahirkan 1000 miliarder baru di Indonesia. Dan mudah-mudahan kita ada di dalamnya bersama beliau menjadi 1000 miliarder di Indonesia. Dan langsung saja kita hadirkan sosok yang sangat inspirasi buat kita semua, sudah hadir di sini, yaitu guru kita yaitu mentor kita, Pak Haji Dr. Andes Juli Irmayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya, berkah. Udah kalau ketemu Pak Juli malam ini udah beda. Lihat deh, masing-masing kita lihat ya. Pak Harun mukanya udah sumringah. Bu Ingkris apalagi? Bu Haida tersenyum terus. Bu Tari tersenyum terus. Pak Ringga nih ya, sebagai manajer sakti, udah pikirnya udah jalan-jalan terus, dan saya pun bahagia. Kenapa? Karena yakin
Pak Juli yang lihat manusia, tapi di belakang beliau ada energi yang mungkin tidak kasat mata, yaitu energi kuantumnya, sehingga apa? Beliau menularkan kepada kita sobat miliarder untuk menjadi bagian bersama beliau 1000 miliarder. Anda nggak percaya, Anda rugi. Itu aja buat saya seperti itu. Nah Pak Juli, ini menarik Pak Juli, malam ini sangat luar biasa ketika ternyata teman-temannya sukses ini, para miliarder sudah terbukti, mereka ternyata semuanya sudah menaikkan plafon rezeki. Menaikkan plafon rezeki Pak Juli. Nah, Pak Juli, ini kan nggak semua orang bisa, apalagi mereka yang punya kuadran yang mungkin sebelah kiri untuk berubah, bahkan mungkin langkahnya itu kan perlu perlahan tapi pasti, bahkan naiknya juga speednya kencang. Pak Juli, boleh dong kita dikasih tahu bagaimana supaya memang kalau kita sudah fokus hijrah kuadran kanan dan pengen langsung ibarat kata secepat kilat naikkan plafon rezeki kita sehingga kita tercapai nih. Ya tadi ya, kebebasan waktu, kebebasan kekayaan kita, bahkan kapasitas diri kita pun naik. Ini gimana caranya Pak Juli? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wabar. Terima kasih Mas Gusnul, Bu Tari, Bu Wahida, Pak Harun, Bu Inggris, dan sahabat miliarder yang hari ini hadir hampir 9.000 di handphone saya, 955. Saya doakan Ibu semuanya ditakdirkan menjadi peraih reward 1 miliar yang pertama. Plafon rezeki itu tadi Bu Inggris menyampaikan ya, plafon itu kan batas atas. Kalau dulu waktu kita di perbankan, plafon kreditnya berapa? Itu batas. Nah, rezeki itu kan yang Allah berikan pada orang-orang pilihan. Kalau orang nggak pilihan, rezekinya kan beda. Karena rezeki itu sifatnya suci, bersih, suci, mulia, dan tak terbatas. Yang penting di malam hari ini bagaimana meningkatkan plafon rezeki adalah Bapak Ibu impiannya itu mau kemana? Ketika impiannya Bapak mau jadi member, ya pilihlah orang-orang yang akan menjadi guru Anda, mentor Anda, leader besar Anda yang akan ditiru. Namanya amati, tiru, manut. Ya. Kemudian setelah Bapak pilih, lingkungannya Bapak Ibu harus hijrah. Kalau tidak hijrah, fisiknya masih di sana, hatinya itu Bapak Ibu nanti tidurnya pun pasti bermimpi sama orang-orang yang Bapak Ibu tuju. Siapa yang hari ini sering diimpiin Pak Yuli, katakan saya, ayo. Nah, mesti banyak. Karena fisiknya jauh dengan Pak Yuli, Bu Tari. Tapi Bapak Ibu memang nggak harus ketemu saya. Makanya kita selalu hadir setiap waktu di Zoom meeting, di acara TV Sakti sama pagi, itu selalu hadir. Sampai kalau kita berdoa aja, saya bawa Bapak Ibu, bayangkan, yuk kita seolah di Baitullah. Itu Bapak Ibu tanpa sadar, alam bawah sadar itu diisi 500, suatu saat Bapak Ibu akhir tahunnya akan jadi miliarder dan bisa umroh. Gitu. Jadi plafon rezeki sebenarnya teorinya sederhana, tapi menjelaskannya nggak gampang. Saya nggak tahu, semoga tambah jelas ya. Hari ini siapa yang hari ini yakin akhir tahun jadi miliarder? Saya. Karena kata-kata itu adalah doa. Ya. Doa itu yang diulang-ulang, apalagi diulang dengan sungguh-sungguh, pakai perasaan, pakai fokus, insya Allah jadi. Karena Allah itu kan tergantung dari prasangka kita, Ibu Haidah ya. Kalau prasangkanya Bapak tidak yakin, ya nggak jadi. Wong sama Allah aja nggak yakin. Karena Allah itu yang menciptakan seluruh isi alam semesta. Yang diiringi ada namanya energi. Energi tanah, energi air, energi udara, energi api. Itu punya energi yang tak terhingga. Misalnya hari ini, di belakang saya itu ada 2 sosok. Para pahlawan, para raja yang terdekat di belakang siapa? Siapa yang tahu nih? Yaitu Sultan Agung. Bung Karno kan? Bung Karno itu kan lahirnya itu tahun 1901. Saya sampai apal Mas Gusnul. Kemudian jadi presiden pertama 1945, 17 Agustus. Kemudian terakhir beliau tahun 67 sampai 22 tahun ya. Nah, kemudian di belakangnya itu leluhurnya Bung Karno, namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang pernah memimpin Indonesia di Yogyakarta ini abad 16 selama 33 tahun loh.
Nah, kalau hari ini, kenapa saya semangat ngomong tentang ini adalah beliau ini adalah secara spiritual ada plafon rezeki Pak Yuli. Kalau saya seperti beliau plafonnya, Bu Ingkis juga akan ikuti, Pak Harun ikuti, masyarakat semuanya akan ikuti. Insya Allah Bapak Ibu kejayaan Indonesia akan dari kata-kata. Karena apa? Plafon rezeki kita naikkan seperti zaman dulu kali. Jangan plafonnya Bapak Ibu menggunakan apa ya? Menggunakan orang-orang yang dulu mencederai kita, memfitnah kita, meremehkan kita. Seperti contoh, sejak tahun 2010 itu saya hijrah. Saya hijrah dari profesi dosen. Sekarang bayangkan, saya berusaha nggak pakai rasa ini. Tahun 83, saya sekolah di Jakarta. Ini jadi nangis. Setiap saya bayar semester itu ibu saya nggak ada uangnya. Kemudian ketika lulus, 6 tahun saya kuliah di Gajah Mada, ternyata bapak saya udah nggak ada. Waktu saya dapat ijazah saja, Mas Gusdul, itu saya nggak merasa bahagia. Kenapa? Ngapain saya sekolah tinggi-tinggi, bapak saya udah meninggal. Gitu kan? Kemudian saya jadi dosen, ini jadi nangis nih. Saya dosen aja nggak punya impian besar. Pokoknya jadi dosen aja lah. Yang penting ada pekerjaan nolong banyak orang. Makanya sampai tahun 94 itu saya sempat dikeluarkan dari Yogyakarta di PHK, lari ke Trisakti, jadi dosen, terus ketemu Bu Ingkis tahun 96. Itu pun Bu Ingkis tanya, tidak ada bayangan saya kaya, tidak ada apa yang jadi miliarder. Karena mindset saya adalah yang penting hidup. Saya nolong orang dengan fisik, dengan pikiran. Saya tidak ada upaya pengen jadi kaya. Karena orang kaya ngapain? Toh nanti juga mati. Gitu. Tapi untungnya saya ditakdirkan Allah berubah. Begitu kenal dengan perusahaan networking Armina Reka Perdana seperti Pak Harun tadi, itu bertemu dengan banyak orang-orang yang punya impian besar, ya impian besar, pengen membangun ini dan itu. Saya terangkat tarik. Saya pernah dihina di satu forum ketika ada forum milad itu, ada dosen nggak mau kaya, punya prinsip alon-alon watan kelakon. Saya langsung tek, jangan-jangan saya. Saya langsung ke panggung, ya Allah, suatu saat saya harus naik panggung ini. Ternyata tahun depan saya naik panggung dapat 800 juta. Tahun depannya 3,2 miliar. Itu loh sekalian yang ingin saya katakan. Potensi diri teman-teman, Pak Harun, Bu Haida, Bu Ingkis, Bu Tari, Mas Raka, semuanya yang hari ini, itu sama dengan saya. Bapak Ibu dikasih otak yang sama, hati yang sama. Tinggal Bapak Ibu mau mewarnai dengan cara apa. Mau ngikuti siapa. Tadi Bu Haida bilang, 80% dipengaruhi lingkungan. Dan kami yakin, dengan kita di komunitas miliarder berkah ini, Bapak Ibu disiapkan Allah menjadi miliarder yang rahmatan lil alamin. Nih, saya sampai nangis karena yakin. Allahu Akbar. Ini tanpa kita sadari ya para sobat miliarder, kita pun terasa banget ya di hati kita, di dalam diri kita ini berasa banget begitu banget perjuangan Pak Juli, segitu mulianya rencana beliau pun ya, untuk melahirkan 1000 miliarder baru di Indonesia. Pak Juli, ini kayaknya membuat kita semua jadi menangis nih, jadi teringat ya bahwa karena ternyata rasa syukur ya. Ya, rasa syukur ini pun memang kita harus syukuri yang seperti Bapak bilang ya tadi ya, bahwa ternyata komunitas miliarder ini adalah komunitas miliarder berkah ini adalah komunitas yang positif dan benar-benar memang ini adalah komunitas yang memang memberikan kehidupan buat banyak orang gitu. Jadi kalau sobat miliarder malam ini yang benar-benar ya bisa merasakan energi dari Pak Juli, Pak Harun, Bu Ingkris, Pak Ringga, Bu Haida yang kita tampilkan malam ini, itu saya yakin bahwa sebenarnya Allah memberikan jalan satu petunjuk hidayah buat kita semua. Nah makanya saya merasa Pak Juli di komunitas ini bukan komunitas yang main-main gitu loh. Ini komunitas yang memang insya Allah ini berkahnya gak cuma dunia tapi juga di akhirat. Nah Pak Juli, Chris, boleh ditambah lagi nih buat penyemangat buat kita. Bahwa ternyata kan di luar itu banget ya rintangan-rintangan gitu ya, ataupun halangan harus kita hadap, terutama dari orang-orang yang mungkin nggak percaya dengan apa yang kita lakukan. Nah ini mungkin kita pengen tahu Pak Juli, ini bagaimana menyikapi ketika kita dalam proses ya
menaikkan plafon rezeki kita, tapi ternyata hambatannya pun saya yakin pasti hambatannya juga besar gitu yang harus dihadapi gitu loh, terutama dalam lingkungan sekitar kita. Ini bagaimana supaya menjaga persistensi kita untuk mencapai itu, Pak? Gimana ya, Pak? Tetap pengalaman kami adalah hijrah. Seperti Mas Gusnul misalnya. Selama Mas Gusnul teman-temannya seperti yang dulu kala, saya yakin Mas Gusnul percepatan rezeki miliarder tidak cepat. Itu. Mas Gusnul kan punya teman-teman yang punya komunitas di luar banyak. Harus diputus dulu sebelum jadi. Gitu. Saya kalau kembali jadi dosen, nggak mungkin saya ketemu Pak Ringga, Butari seperti ini. Saya harus putus. Saya menggunakan konsep dosen dengan online seperti ini. Dengan online pas saja. Itu. Bu Haida, sebelum ketemu kita, saya ingat Bu Haida itu berubah tuh sejak bulan sebelum Ramadan di puncak. Beliau ketemu saya suka pergi waktu itu. Karena dia punya mindset Pak Yuli itu suka pamer kaya katanya, pamer duit, pamer harta. Coba nanti tanya. Tapi begitu ke sini ada lockdown, saya keluarkan ilmu yang ketika saya belajar. Ini saya pernah nulis nih, Mas Gusnul, namanya buku bank dan lembaga keuangan lainnya. Itu ditulis isinya perbankan, leasing, modal. Itu makanan saya di sini semua. Dan saya bagikan ketika lockdown, ini baru sekitar 67 kali. Itu ternyata teman-teman di luar sana yang selama ini negatif pada pemikirannya Pak Yuli, katanya Pak Yuli suka bicara yang goib alam kuantum. Ternyata sekarang berubah sendiri, ternyata enggak. Terubah itu satu persatu bersama kita, ada dokter virus, itu pikirannya udah beda. Apalagi teman-teman yang sudah sering nyaksikan Tor ini langsung berubah. Oh, kaya tuh mudah, sugih itu gampang. Kalau Pak Harun murah, mudah, miliarder kan gitu. Apalagi hanya modal 165.000, punya komunitas, punya ilmu, dan kita saling memberikan hati, pikiran, sikap, insya Allah pasti bisa. Asal niatnya menjadi apa? Jadi pengusaha yang jujur amanah, kemudian jaga Bapak Ibu komunitas dengan silaturahmi ta'awun kerja bersama, insya Allah tinggal tunggu rezeki kita masuk rekening kita semuanya. Coba kita dengar Bu Haida. Dulu nggak percaya sama Pak Yuli kok. Kita dengar ini. Apa ya Bu? Nggak apa-apa. Kita apa nih? Itu mindset masyarakat. Betul. Kebetulan karena saya orangnya mungkin basicnya, kalau lagi kuliah itu kita ngambil majoring itu orang psikologi itu apa ya, lagi makan lihat orang agak aneh-aneh, agak unik-unik gitu ya, terus dibahas gitu, kayak gitu, sehingga ada istilah psikologi untuk Anda gitu, tidak untuk saya gitu ya. Jadi ada orang yang sedikit khas-khas aneh gitu, langsung kita bahas gitu ya. Jadi tapi dibilangin kepo, dibilangin suka gosip, mereka nggak mau Pak gitu ya, orang psikolog itu nggak mau dibilangin suka kepo gitu, karena alasannya itu adalah ini mah ilmiah gitu, ini ilmiah, kemudian sedang membahas ilmu segala macam. Pak Juli itu kan sosoknya unik ya, memang manusia itu unik, tetapi Pak Juli itu uniknya itu unik banget gitu, kalau saya lihatnya gitu ya, unik banget gitu. Jadi kadang-kadang untuk untuk memahami Bapak gitu ya, saya pikir teman-teman semua termasuk yang nonton di rumah, kita tidak bisa hanya pakai kacamata dangkal. Pak Ringga aja yang dekat. Mungkin Pak Ringga juga baru kenal Bapak secara mendalam itu setelah dekat secara fisik, kemudian banyak menerima instruksi, pembelajaran dari Bapak. Kadang-kadang saya yakin pasti Pak Ringga juga babak belur kalau sudah diledekin sama Bapak gitu ya. Padahal Bapak kemana gitu ya. Terus Pak Ringga yang thinking gitu, tiba-tiba sama Bapak, coba pakai rasa gitu kan, kayak gitu. Bisa aja kalau kita hanya memaknai secara dari luar, paling nggak parah. Bapak ini kenapa kan mesin kecerdasan saya thinking, Bapak jadi tidak disiplin kayak gitu kan, bisa aja. Tapi sebetulnya pada saat Paringga memaknai itu secara mendalam, oh iya Pak Juli ingin yang terbaik buat saya. Pak Juli ingin bahwa mitra-mitra Paringga itu nyaman dengan Paringga. Kenapa? Karena yang membuat nyaman itu rasa Paringga gitu. Yang membuat nyaman kenapa?
Bapak, kita semua kemudian bisa nyaman dengan Bapak gitu, dengan cara Bapak, karena Bapak pakai rasa. Diteleponin, sok ada nggak yang bisa kayak Pak Juli diteleponin satu-satu sampai saya aja yang mitranya sedikit, aduh gitu ya. Tapi akhirnya dari melihat sosok Bapak dan lebih mendalam, akhirnya saya bisa benar-benar yakin. Dulu saya cuma tahu teori bahwa yang namanya orang besar adalah orang yang di kepalanya itu banyak orang. Artinya begini, orang besar adalah orang yang memikirkan kepentingan banyak orang. Orang sekaya apapun, tetapi hanya ada dirinya di dalam pikirannya, di dalam hatinya, maka tetap itu dikatakan orang kecil. Bapak tadi mengangkat figur Presiden Soekarno. Saya tanya, apakah yang ada di hati dan pikiran Presiden Soekarno hanya dirinya atau keluarganya? Bukan, bangsa dan negara. Sehingga sampai beliau tidak ada, beliau tetap dikenang sebagai orang besar. Kayak gitu. Nah, jadi Bapak punya cita-cita melahirkan 1000 miliarder muslim gitu ya. Melahirkan 1000 miliarder muslim. Bukan lagi bagaimana saya jadi miliarder, tetapi melahirkan 1000 miliarder muslim gitu. Melahirkan 10 miliarder. Jadi sudah impiannya itu adalah bagaimana mengkayakan. Dulu Pak, saya merasa tidak kesulitan dalam sisi ekonomi. Saya merasa dengan profesi saya, dengan profesi suami saya bisa kaya. Saya merasa begitu. Tetapi pada saat saya masuk ke komunitas ini, ternyata itu nihil. Dalam arti saya bisa kaya, tetapi saya tidak bisa mengkayakan. Karyawan saya tetap seperti itu. Tapi di sini saya bisa mengkayakan. Di komunitas ini kita bisa lebih. Ya. Jadi kata-kata Bu Ingkris itu yang luar biasa yang harus digarisbawahi bahwa kita sedang mengejar surga sebelum surga sebenarnya. Ibu di komunitas ini, ibu dapat surga sebelum surga sebenarnya, tetapi setiap langkah ibu itu sebetulnya menuju surga yang sebenarnya juga gitu. Ya. Kalau lihat Bu Ingkris itu, aduh kenapa ya sekarang itu rasanya tuh main gitu ya. Jadi selalu menghadirkan rasa di dalamnya gitu ya. Sehingga kita juga kalau lihat ibu nangis, kita juga jadi pengen nangis kan. Gitu. Nah, menangis itu adalah kelembutan hati. Jadi jangan merasa terganggu pada saat kita bisa menangis, karena pada saat kita bisa menangis itulah hati kita ada dalam posisi yang begitu lembut gitu. Nah, sekarang pilihannya kalau nggak mau nangis, artinya hatinya tuh susah untuk lembut. Nah, susah untuk lembut, jadi mau dilembutkan seperti apa lagi kayak gitu kan. Nah, seperti itu sih ya. Jadi Bapak betul sekali, saya di puncak aja saya masih ngamatin Bapak dari belakang. Saya masih ngikut aja gitu, nggak mau berjalan berdampingan, jadi sambil mempelajari itu dari belakang ngikutin, sambil ngamatin gitu. Baru pada saat banyak tayangan online gitu ya, semua cara berpikir Bapak sampaikan. Kemarin aja coba pada saat kita lihat tayangan tentang kecerdasan keuangan, itu kita melihat sosok Pak Juli yang benar-benar ekonom. Ya. Kalau kemudian teman-teman berpikir bahwa Pak Juli mah magicnya kuat gitu ya, kemudian yang diomongin segala macam gitu. Lihat tayangan kemarin. Itu Pak Juli sangat benar-benar antusias. Kenapa? Karena itu bidang beliau. Beliau seorang ekonom. Ya, jadi akhirnya pada saat tayangan kemarin saya melihat, oh mentor aku tuh benar-benar ekonom gitu ya. Jadi keluar gitu ya. Jadi teman-teman dalami, pahami, karena mentor ini adalah yang akan kita ikutin gitu ya, yang akan menjadi Lexus hitam kita, sehingga kita harus pahami karakternya gitu. Dalami juga sehingga setiap arahan itu kita tidak mudah baper gitu ya, kita tidak gagal fokus, kita tidak gagal paham. Jadi pada saat beliau sukses, beliau meraih keberkahan, kita mengikuti benar-benar gitu. Karena kita memahami gerakannya. Jangan kita kalau dalam istilah agama itu taklid. Ya, taklid itu pokoknya ngikutin terus, tapi tidak berusaha memahami. Betul, ikutin dulu kalau nggak paham. Tapi sambil ngikutin, sambil pahami. Ya, sambil ngikutin, sambil pahami. Sehingga kita nikmat. Mengikutinya tuh nikmat gitu, mengikuti alurnya tuh nikmat gitu ya. Kayak kemarin itu benar-benar saya ilmu yang luar biasa gitu, ilmu plafon rezeki. Oh, Allah datangkan juga kayak Pak Dr. Virus gitu ya ke lingkungan kita. Kenapa? Bisa jadi Allah begitu ridho dengan komunitas kita. Gitu amin, ya. Amin ya Allah. Betul. Kalau saya mikir komunitas kita ini, teman-teman ini sudah kaya kok. Kalau tadi lihat definisi dari berbagai ahli gitu yang disampaikan Bu Ingkris, kayak misalnya kaya itu, kata Roger Hamilton itu, kaya itu adalah kapasitas dirinya yang dia siap walaupun kehilangan uang, tapi dia
istilahnya kapasitas Potensi diri. dirinya potensi dirinya udah bagus gitu. Jadi dia siap-siap aja. Nah, teman-teman di sini dilatih untuk distimulus potensi dirinya, kapasitas dirinya ditingkatkan. Kemudian juga kebebasan waktu, tempat. Kita ini kerjanya enak loh. Ada nggak sih yang nanya, Bu Tari ini kerja nggak sih? Kok kerjaannya di rumah mainin HP gitu kan kayak gitu. Tapi rekeningnya gendut. Tambah terus. Tambah terus. Nambah terus. Artinya kita sudah kaya. Kemudian kata Robert Kiyosaki, waktu gitu ya. Waktu, Dimana betul. kita nggak keluar, nggak bekerja, nggak kelihatan kerja tuh kita, tapi masih Wah, bisa betul. bertahan. Ya, masih hidup kita enak-enak aja gitu. Tetap pakai mobil, bahkan Bu Ingkris selama lockdown beli mobil baru gitu. Bangun rumah. Gitu. Iya, ya. Saya yang sebenarnya. Oh, Ya. keren-keren banget. Ya Allah, saya senang deh ketika Bu Haidah ngomong gini. Ini mentorku gitu ya. Allah rendah hati banget Ibu mengaku ini mentorku gitu. Sementara di luar sana, Pak Juli, Betul. yang mana kan gitu ya. Masih nggak mau ngaku mentornya gitu. Sementara Bu Haidah aja seorang psikolog ngakuin gitu. Nah, ini menarik Pak Juli. Biasanya kan saya sukanya tuh acara Mata Mentor. Sekarang mau saya balik nih Pak. Saya tahu nih, kita kan menjadi orang yang jujur dan amanah ya. Nah, Pak Ringga, Pak Harun, Pak Raka pasti punya sama kayak Bu Haidah dulu. Pak Ringga ini pasti punya kayak Pak Bu Haidah dulu yang pikirannya Pak Juli itu begini. Ayo, sekarang Pak Ringga dulu melihat Pak Juli itu gimana? Karena saya tahu banget Pak dulu tuh sebel banget sama Bapak. Di malam ini kita luruskan. Nah, ayo Pak Ringga. Apa yang merubah Bapak tuh? Ya, silakan Pak Ringga. Katakan sejujurnya. Ya. Ini sidang dokter ini. Benar kata. Jadi gini ya Pak, saya terus terang bukan tipe orang pada saat berkenalan dengan Pak Juli, bukan orang tipe yang mohon maaf Bu Haidah tidak punya uang gitu ya. Buat saya walaupun kehidupan tidak bagus-bagus banget, tapi buat saya tuh uang tuh bukan sesuatu yang harus saya cari keras-keras banget pada saat itu. Jadi ketika Pak Juli sering banget nonjolin kaya, dan teman-teman saya wartawan, teman-teman saya tuh dari kelas-kelas tertentu ada gitu. Kalau cuma makan di dulu kita pernah makan di Samudra itu udah sering banget gitu. Makan apa sih yang belum gitu. Cuma begitu doang gitu kan. Sampai akhirnya saya ketemu Pak Juli, satu saat saya ingat banget leader saya, ini gimana sih caranya dapat reward, kok dapat uang segitu, saya penasaran. Saya ingat banget, masih ingat sampai sekarang, saya datang ke rumah Pak Juli itu menjelang tengah malam. Untungnya mau nerima ya, coba pikir juga sama saya, ngapain Pak Juli terima saya, orang yang nggak percaya sama dia. Ketika saya datang ke rumahnya, Pak Juli dan Bu Ingkris nerima dengan lapang dada, mereka ayo Pak Ringga masuk gitu. Dan saya tanya, yang saya lihat pada saat itu satu papan Bu Tari, satu papan di ruangan depan, itu semua nama orang. Ya karena saya orang baru kan saya nanya, Pak nama saya nggak ada ya di sini gitu kan. Nggak ada nama saya di sini. Terus Pak Juli bilang, kalau Pak Ringga mau damai Pak, ya Pak Ringga harus mau berjuang. Terus saya bilang berjuang kayak apa gitu kan. Karena saya orang thinking banget pada saat itu. Jabatan saya masih megang salah satu perusahaan kan pada saat itu. Jadi ini mah biasa aja kalau cuma begini sih dapat gitu kan. Nah jadi benar memang kalau ketidakpercayaan saya Pak Juli pada saat itu nggak besar-besar banget. Tapi pelan-pelan saya didesak oleh alam, ya Allah ya Karim baru paham gitu perjalanan hidup saya gitu ya. Saya didesak sama paham, saya deket Pak Juli, bahkan Bu Haidah, kalau tadi bilang Lexus, saya tuh pernah diajarkan mungkin teman-teman nggak paham. Saya belajar naik mobil, coba kursus mobil berapa bayar, masih mahal. Saya cuma diajarin sama Pak Juli, kalau Pak Ringga mau tetap jadi manajer saya, syarat cuma satu, bawa mobil saya ini ke Bandung. Saya nggak bisa bawa mobil otomatis, Bu. Saya nggak mau. Jadi begitu pagi itu bilang, Pak Ringga, ayo sekarang kita mulai. Pak Ringga yang mimpin mobil di depan, bawa saya. Pak, saya panik, saya udah kaki panas dingin pada situ. Gimana cara ngomong sama Pak Juli? Kalau saya nggak bisa bawa mobil yang otomatis. Akhirnya, ya udah masa bawa mobil aja nggak bisa, kan bisa baca. Dan itu cuma dikasih waktu 5 menit. Kalau Pak Ringga nggak bisa keluar dari dia, nggak usah ikut ke Bandung. Ternyata saya thinking introvert, nggak bisa ditantang. Saya keluar thinking saya pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim, ternyata bisa, walaupun lambat.
Dan saking lambatnya Pak Juli tidur dari Jakarta sampai Bandung. Dan itu rombongan banyak banget. Jadi dari situ saya masih, wah Pak Juli udah mulai ngerubah hidup saya kan, udah mulai, dan itu 40 hari. Perjalanan yang luar biasa, Bu Tari. Bu Tari ingat banget sama saya perjalanan kita kayak gimana. Dan Pak Juli lah yang mengajarkan saya sampai bisa ngomong seperti ini, lancar kayak gini. Dari Jakarta, dari Cirebon sampai Kuningan cuma suruh ngoceh tentang isi, dulu namanya buku UKB Pak Harun. Jadi kalau Pak Harun tanya UKB, urutannya saya hafal. Pertama itu adalah sentilan, itu saya hafal. Dan hanya satu orang yang bisa bawa waktu itu Bu Tari. Saya diajarin, masa paling kalah sama Bu Tari yang perempuan? Kayaknya waktu itu tertantang banget. Oh ya Karim, orang ini menghina terus pesan gitu, tapi kok baik banget gitu loh. Apa yang saya pengen, baju saya dibeliin, celana dibeliin, semua dibawa. Sampai akhirnya saya sempat, waktu itu kan orang kejar reward, saya dapat reward 87,5, Pak Juli semua kejar reward. Tinggal dikit lagi, ternyata ada satu kejadian saya terhenti sampai saat itu. Pada saat itulah saya berpikir, ini harus ada yang saya agak jauh pada saat itu dengan Pak Juli. Saya tidak pernah bertemu dengan Pak Juli satu panggung. Cuma bedanya saya terima mobil, Pak Juli terima reward. Gitu aja. Bedanya satu panggung. Dan saat itu saya cium tangan Pak Juli, saya bilang saya minta maaf Pak Juli. Ada salah saya gak sempat. Dan Pak Juli waktu itu nangis karena memang kejadian itu luar biasa. Dan sejak saat itu saya merapat lagi sama Pak Juli. Dan itu nilai presentasinya mulai naik Pak Bu Tari. Dari mulai tidak yakin sampai Pak Juli satu saat nanya, paling nggak sekarang keyakinannya berapa persen? Wah kalau ditanya, untung ditanyanya pada saat itu Bu Tari. Kebayang kalau ditanyanya adalah awal-awal. Bisa keluar. Jadi saya tahu kan Pak Ragi dulu nggak percaya itu. Ya, betul, Pak. Jadi waktu ditanya sama Bapak, yang Bu Haida tahu kenapa saya akhirnya momentum apa yang keluar ketika Pak Juli itu, saya kepercayaan 1000%. Bayangkan ketika Pak Juli bilang dapat informasi ada angka Armina Daily ini bisa menghasilkan mobil Alphard setiap minggu. Bu Haida, saya tuh orang jaringan dulu. Ini orang aneh gitu. Saya tanya Pak Juli yakin? Ya yakin lah saya dapat. Lah kan Pak Juli nggak ngerti kayak apa. Kata Pak Juli, loh kan ada Paringga, ada Bu Inggris. Lah saya jaga paham. Waktu itu bilang, Pak Bapak sih saya yakin sama saya. Yakin lah, kalau ada Paringga semua bisa, ada Bu Inggris bisa. Akhirnya gara-gara itu saya bilang, Pak Juli, ayo Pak Juli, kita bahas marketing plan. Kenapa? Karena Pak Juli percaya sama saya. Ya Allah, saya dipercaya Pak Juli. Saya juga nggak ngerti gimana caranya membalikan rasa percaya itu yang luar biasa. Sampai saya nyusun sama Bu Inggris tabel rezeki yang luar biasanya Pak Juli tahu. Nggak mungkin Pak Juli nggak tahu. Pak Juli itu paham. Cuma dia bilang, lah kan Paringga yang buat, lah Paringga lah yang presentasi. Ya Allah, kok saya Pak? Gitu. Lah iya kan Paringga yang buat, kan saya lihat dulu, nanti saya perbaiki. Ternyata ke depan ke sini itu luar biasa. Benar maksudnya kalau bicara itu, dan saya itu dia yakin. Kehebatan Pak Juli yang tidak ada adalah, setelah saya pelajari Stephen, ternyata kan dia orang insting. Yang jangan ditolak dulu kata-katanya, terima aja dulu. Dan saya orang thinking yang nggak bisa apa-apa diterima dulu gitu. Itu luar biasa. Nah setelah saya makin tahu Pak Juli ada insting, saya makin pelajari, bahkan di ilmu yang terakhir saya bicara tentang wellness energi penyembuhan, energi kesehatan. Kita butuh orang-orang insting. Saya butuh Pak Harun, saya butuh Pak Juli, saya butuh orang-orang itu untuk mensirkulasi kehidupan saya, mensirkulasi kehebatan saya. Itu kalau bicara di sekarang berapa persen? Udah nggak bisa dihitung pakai persen lagi buat tadi. Pokoknya yang Pak Juli saya terima dulu. Itu aja. Kalau nggak terima otak saya bisa ngitung belakangan aja deh gitu. Serius saya apa yang katakan Pak Juli saja. Nah, alhamdulillah Pak Ari itu. Maksudnya saya mau ini Pak, nggak apa-apa kalau Bapak Ibu nggak percaya sekarang tuh nggak apa-apa. Tapi kalau nggak percaya terus-terusan rugi gitu aja. Saya mau membuktikan gitu loh Pak. Kayak Pak Harun, saya yakin Pak Harun pasti punya momen nggak percaya sama Pak Juli karena kan pernah melepas mau ninggalin tuh. Pasti ada ketidakpercayaan di situ. Nah, ayo katakan sejujurnya. Betul, pasti pernah bandel juga tuh Pak Harun. Betul. Jadi gini, kalau kata orang Jawa itu kan tidak kenal maka tidak sayang. Nah, tidak sayang maka tidak klik. Tidak klik maka nggak nyambung gitu. Jadi awal-awal witing tresno jalanan saka kulino gitu ya.
Jadi memang di awal-awal itu saya kenal Bapak itu kan cuma masalahnya di kacamata saja kan. Hmm. Kita salah pakai kacamata. Kebetulan kan saya tinggalnya kan di area pesantren. Ya. Kaca saya pakai kacamata pesantren. Ketika ngelihat Bapak pakai kacamata pesantren, saya melihat Bapak dari sudut sebagai ustadz, nggak ketemu. Sekarang saya udah paham, saya melihat Bapak sebagai mentor. Gitu. Ketika lihat Pak Rangga sebagai manajer, kalau saya lihat Pak Rangga sebagai ustadz ya nggak ketemu, Pak Rangga bukan ustadz. Jadi permasalahan dulu itu saya salah pakai kacamata. Jadi saya ngelihat Pak Juli itu dulu di awal-awal karena saya orang-orang daerah pesantren, saya mikir Pak Juli itu adalah seorang, bayangan saya itu seorang ustadz, seorang ulama. Lah kok ulama kok misalkan kok ngomong duit kan nolak. Di otak saya piye to kok umroh kan, bayangan saya kan ustadz kok ngomong duit kan nggak nyambung. Ya setahu saya ustadz itu sarungan gitu loh, pakai peci. Ketika Pak Juli pakai topi koboi itu nolak. Iki kok ustadz kok topinya koboi, kok pakai jin itu. Ternyata saya baru paham kacamata saya salah. Ruangan ini terang. Kalau pakai kacamata ribet ya gelap. Nah sekarang saya sudah lihat Pak Juli ini, saya kacamatanya beliau adalah mentor miliarder. Gitu. Jadi teman-teman di luar itu salah pakai kacamata. Bukalah kacamatamu. Biar nggak salah. Ya iya, saya kira begitu. Jadi penting terus jasa kulino, apalagi sekarang ada online. Jujur ya, maaf Bapak, maaf. Saya tuh ngeliat Bapak setelah online itu, Bapak itu kok pinter banget ya. Kalau dulu kan karena jarang ketemu ya, saya tahu Bapak itu pinter gitu aja. Tapi setelah saya online itu saya ngomong sama istri, Mah, Bapak itu pinter kok nganggup banget itu. Pinternya itu setelah online itu. Jadi ya Allah, ilmu kok nggak habis-habis itu. Jadi ilmu itu kan nggak habis, saya aja yang nonton aja. Ya Allah kok Bapak itu bisa kok nanti sore bikin alur, nanti habis zuhur baru dikasih tahu. Nanti acaranya kadang habis asar. Dalam waktu yang mepet ini kok dapat ilmu yang sepadat ini. Ilmu malam ini kan keren. Saya kan Bapak tadi idenya kan baru siang tadi. Ini kalau bukan orang di atas rata-rata kan nggak mungkin. Makanya kembali lagi ya teman-teman, yuk beruntunglah kita komunitas ini. Kalau kita nggak ngerti mentor maka rugi sekali. Seperti itu Pak. Yakin kalau saya udah yakin banget. Satu Alphard yakin Pak Rangga, satu minggu satu Alphard, satu helikopter aja yakin. Amin. Tapi kayaknya Bu Tari juga pernah ya Bu Tari ya? Pengalamannya Bu Tari. Butuh nyambung Bu Tari. Butuh sambung. Bu Tari juga Bu Tari kayak Pak Rangga. Gini. Boleh Bu Tari berbagi. Ya Allah. Kalau membenci saya enggak. Kalau membenci tidak. Pak Juli adalah orang yang selalu saya kagumin dari dulu. Gitu ya. Karena memang ada momen, tuh kan jadi menangis ya. Kenapa enggak bersama? Memang ada momen yang enggak mungkin kita bersama. Itu aja. Tapi saya enggak pernah membenci beliau. Enggak pernah. Makanya begitu momennya selesai dan momennya harus saya kembali gitu. Saya kembali. Pak Juli emang orangnya aneh. Dari dulu emang aneh. Gitu. Saya kenal beliau kan nggak baru setahun 2 tahun, kenal beliau tuh udah lama ya. Dan Bapak Ibu mungkin belum ketemu Pak Juli seperti sekarang. Saya ketemu Pak Juli dari zamannya hidup dia susah, gitu ya. Artinya emang orangnya aneh, nyeleneh, pikirannya tuh kadang-kadang nggak bisa ditebak, sangat nggak bisa ditebak. Jadi perlu memang kalau nggak kenal beliau, bawaannya kesel, marah, jengkelin, memang, gitu memang. Tapi kalau kita bisa narik kesimpulan, narik hikmah, setiap yang dia katakan itu punya makna. Nah itu yang harus kita belajar adalah narik maknanya. Kalau dengar dari duluan, ya kesel duluan pasti, gitu. Karena memang caranya aneh. Coba tiba ucuk-ucuk bawa keris, gitu ya. Gimana ke orang aneh, gitu ya? Mana ada orang zaman sekarang bawa keris, gitu kan aneh, gitu ya. Tapi kan ketika kita narik maknanya, oh dia tuh dapat kerisnya ternyata nggak sembarangan, ada ceritanya. Nah, dan keris itu juga nggak diberikan pada orang yang sembarangan, gitu kan. Nah, kemudian ketika kemarin deh yang paling dekat peristiwanya adalah mungkin teman-teman ngelihat sahabat-sahabat miliarder melihat Pak Juli, wih keris bisa berdiri, gitu ya. Yang nggak tahu, wih ilmu apa nih Pak Juli, buru-buru tinggal tuh Pak Juli. Wah ini udah main jin nih, pasti kan gitu. Mau apa lagi? Gimana cara keris berdiri?
kecuali ke Inkrisa Supartina berdiri bisa, keris gitu ya. Berdiri gitu kan. Nah, kalau mungkin ya nggak mau berpikir kan buru-buru ninggalin, wah nih pasti main jin nih Pak Juli, nggak bener nih kayaknya nih kan gitu. Tapi kemarin saya belajar, disuruh pegang, oke, pegang, terus suruh konsentrasi, berdiri, loh saya nggak pakai jin gitu loh. Akhirnya saya belajar, oh ternyata itu hanya ilmu untuk menetralkan diri, nggak boleh ada nafsu. Justru ketika kita belajar membuat keris itu berdiri, Pak Juli lagi ngajarin saya untuk tidak boleh punya nafsu, untuk mengeluarkan semua nafsu-nafsu, keinginan, bahkan menyuruh keris berdiri aja enggak. Gitu. Kita nggak usah nyuruh keris, tolong kamu berdiri itu enggak. Gitu. Jadi justru Pak Juli sedang melatih saya melepaskan semua keinginan, melepaskan semua rasa, netral aja dia berdiri. Gitu. Wih, berarti saya sakti dong Pak. Iya, makanya masuk TV Sakti. Kan gitu. Jadi gitu. Jadi buat teman-teman yang hari ini belum percaya Pak Juli, belum ngerti omongannya gitu ya, nggak apa-apa, itu normal, itu wajar, seperti Pak Harun Paringga, kita semua wajar gitu, wajar. Tapi yang nggak wajar adalah ketika Anda nggak percaya terus, itu nggak wajar. Itu aja sih pesan saya buat teman-teman semua. Mantap Butari. Oh, ini malam benar-benar malam-malam yang semuanya ini curhatan ya, tapi insya Allah ini menjadi sebuah pelajaran hikmahnya ketika ceritanya Paringga, Pak Harun, Butari ya, Bu Haida pun atau Bu Ingrid bercerita pun ya, ini menjadi sebuah pelajaran buat kita semua. Nah, Sobat Miliarder nih, kita juga malam ini harus meyakini bahwa malam ini adalah malam yang penuh dengan berkah. Ketika kita bertemu dengan guru-guru kita, mentor miliarder kita, ada baiknya tercapai keberkahan di malam ini dan ilmunya nempel di dalam otak kita dan kita amalkan. Yuk, mari sama-sama kita akan berdoa. Dan kami persilakan pada mentor miliarder kita, Pak Juli Irmayanto, untuk bisa memimpin doa untuk kita semua. Semoga apa yang beliau ucapkan, ya, saya yakin ketika ada mentor miliarder, ada orang yang guru kita, ataupun orang yang kita hormati, yang kita sayangi, malaikat-malaikat Allah hadir di sekelilingnya. Dan silakan Pak Juli untuk memimpin doa untuk kita semua. Terima kasih Mas Gusnul. Izinkan saya sebut beberapa nama yang adalah proses ke-1 ya. Pertama, Ibu Catur, Ibu Yuyul, Ibu Pundit, Ibu Irawati, Ibu Hani, Ibu Ona Soryati, Ibu Yuni Walas Asih, Ibu Hoiriah, Ibu Wita, Ibu Cecep, Ibu Fatiarani, Nur Mesindu, Yuyul, Ira Tiara, Dian Nona Maulani, Nur Mesindu, Samiati, Nunung Sumiarsih, Rin Decoration, Junianti, Siti Muairah, Miss Dewi, Deri Sartika lagi, Warsiti, Wahyudin Hamid, Titi Arista, Nai Siti, Evi Rovita, Misna, Wita, Umul, Sri Hermiati, Adel Heramati, Linda Novia, Silvi, Dini Fitriani, Nai, Cecep, Nurme Sindu, Arik Permata, Elin, Nunung, Ai Siti, Warsiti, Neng Cahyani, Wiji, Dery, Nurisma, Nanang, Catur, Ima, Habneti, Junianti, Nunung, langsung cepet-cepetan ini, Arlini, Vivi, Pribadi, Tina, Subhanallah, Ibu Mariana. Mari Bapak sekalian, hari ini Subhanallah Allah hadirkan, kita bertahan hari ini adalah atas izin Allah. Mari para sahabat miliarder yang dirahmati Allah, kita berzikir, berdoa, memohon ampun sama Allah, memohon apa saja yang Bapak Ibu inginkan dan diaminkan. Hadirkan diri kita hari ini seolah ada di depan Baitullah. Hadirkan ibu kandung kita yang sudah sepuh, sudah tua, ada di depan Baitullah bersama kita. Bayangkan ayah
yang sudah tepuh, bahkan sudah meninggal dunia, hadirkan bersama kita. Bayangkan pasangannya masing-masing. Anak-anak, bayangkan, hadirkan ada di depan Baitullah. Bayangkan wajah manajemen kita, Bunda Guril, Mas Rehan, Ibu Riani, Bu Yusnidar, mentor miliardernya, leader besar Pak Harun, Bu Tari, Pak Ringga, Bu Yusni, Fatiarani, Miss Dewi, Bu Mariana, Ibu Andin, Ibu Ayu Wulandari, Ibu Novi, Ibu Eli, Ibu Tri Pohiria, dan semuanya hadirkan sebisa mungkin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma lil haqqa haqqa warzuqna tibaa, walim batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami, ya Allah. Ampuni segala dosa kesalahan ibu dan bapak kami. Bahagiakanlah ibu dan bapak kami, ya Allah. Ampuni segala dosa nenek moyang kami. Ampuni segala dosa mitra-mitra kami, manajemen kami, sahabat-sahabat kami yang hari ini belum bersungguh-sungguh berjuang membangun ekonomi umat. Ya Allah, terima kasih ya Allah telah Engkau hadirkan perusahaan yang jujur amanah Armland Daily. Karuniakan pada kami ya Allah menjadi bagian 1000 miliarder yang pertama. Kami siap ya Allah lahir dan batin untuk bersama-sama bergotong royong membangun ekonomi umat Indonesia bersama Armland Daily ini ya Allah. Takdirkan kami menjadi miliarder ya Allah. Kami butuh kaya ya Allah. Kami butuh miliarder ya Allah untuk mengumrahkan ibu dan bapak kami, untuk mengumrahkan tunanetra, tunadaksa, orang-orang teraniaya, orang-orang lemah yang tidak punya kesempatan secara ekonomi ke Baitullah-Mu. Karuniakan pada kami ya Allah, kami bisa mengumrahkan mereka. Bahkan jika Engkau ridhoi, kami bisa menghajikan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhiratin hasanah
wa qina adzabannar. Ya Allah, pasti di antara kami suatu saat pasti meninggal dunia ya Allah. Pastikan kami meninggal dunia dalam kondisi yang terbaik, yang bisa meninggalkan rezeki tanpa batas untuk pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, sehingga mereka bisa hidup bahagia lahir dan batin ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami, sucikan hati kami, luruskan pikiran kami, takdirkan kami punya sikap yang terbaik, sehingga kami bisa saling memuliakan, saling membahagiakan, kaya mengkayakan, dan bisa menolong tanpa harap ya Allah. Terima kasih ya Allah, maafkan kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Mohon maaf batin, Mas Kusnu, Tari, Pak Ringga, Bu Haida, Bu Ingkris, dan Pak Arus dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Juli, Bu Inkris atas ilmu yang diberikan pada kami hari ini, juga Bu Haida, terima kasih banyak atas ilmu-ilmu atas yang Ibu berikan pada kami malam ini. Pak Ringga, terima kasih banyak. Saya doakan makin banyak mitranya, tembus rewardnya, plafon rezekinya makin tinggi. Pak Harun, terima kasih banyak, sehat selalu Bapak, dan makin berkah hidupnya, plafon rezekinya juga makin tinggi. Bapak Ibu, teman-teman miliarder, hari ini plafon rezeki itu bisa dinaikkan. Jangan berprasangka buruk pada Allah, dan jangan mengira bahwa rezeki yang membawa Allah lah yang membuat plafon rezeki kita tidak tinggi. Karena sejatinya yang membuat rezeki kita tidak tinggi adalah diri kita sendiri karena kurangnya ilmu. Ya, dan subhanallah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para bintang tamu kita dan juga mentor miliarder kita, semuanya bisa kita terima dengan baik, dan yang pastinya adalah kita amalkan, insya Allah. Dan akhir kata, karena waktu sudah berakhir di sini, insya Allah kita ketemu lagi besok malam dan besok pagi, ya. Dan pastinya dalam acara The Miracle of Rezeki. Dan saya akhiri, saya Usul dari Jakarta. Saya Retno Suci Lestari Tangerang. Dan kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan
kami ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, Arina Teka Perdana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk